Muridku ada di seluruh dunia. Chapter 61. Setelah mengajar Leng Zizi pelajaran, Li Qiye awalnya berpikir bahwa akan ada kedamaian untuk beberapa waktu. Namun, tidak beberapa hari telah berlalu dan masalah datang ke rumahnya lagi. Kakak pertama, tidak baik, tidak baik. Saat Li Qiye sedang berkultivasi di halaman, Luo Fenghua dan beberapa murid yang panik bergegas masuk. Penampilan Luo Fenghua, bersama dengan murid-muridnya, sangat berantakan, terutama ketika ada memar ungu di sekujur tubuh mereka. Dari hanya sekilas, jelas bahwa mereka telah diberi pelajaran. Melihat bentuk mereka saat ini, Li Qiye mengerutkan alisnya, dan dia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Pemimpin Izou pergi ke puncak pembersih giok. Dia menemukan alasan untuk memberi kita pelajaran. Seorang murid menjelaskan situasi saat ini dengan 2 atau 3 kalimat. Jadi tadi pagi, pemimpin bagian Zhou yang tidak lagi mengajar Dao di puncak pembersih giok tiba-tiba kembali. Dia mengumpulkan ke-300 murid dan memutuskan untuk memeriksa kultivasi mereka. Sebelum Li Qiye menjadi instruktur, pemimpin bagian Zhou adalah orang yang menginstruksikan Dao untuk 300 murid. Pendapat para murid tentang dia tidak bagus, tapi juga tidak buruk. Biasanya, pemimpin bagian Zhou hanya secara rutin mengajarkan Dao. Dan setelah pelajaran selesai, dia segera pergi. Di luar ceramah ini, para murid biasanya kesulitan menemukannya. Selain itu, ceramahnya tidak luar biasa dan tidak memberikan perhatian khusus kepada murid manapun. Baginya, instruksi Dao hanyalah misi dari sekte. Inilah tepatnya mengapa 300 murid, mengenai pemimpin bagian Zhou, tidak memiliki ketertarikan yang baik terhadapnya. Namun, itu juga tidak buruk. Itu hanya bisa dianggap sebagai kedekatan antara senior dan murid. Hari ini, pemimpin bagian Zhou tiba-tiba datang untuk memeriksa kultivasi mereka. Sejak awal, para murid tidak memikirkannya. Lagi pula, sebelumnya, hanya pemimpin bagian Zhou yang mengajari mereka Dao. Keinginannya untuk memeriksa murid-murid dari Cleansing Jade Peak akan dianggap sebagai kejadian biasa. Namun, saat pemeriksaan berlangsung, sikapnya benar-benar berubah. Setelah beberapa waktu, dia berkata bahwa murid ini sedang mempraktekkan Qi deviasi merit law. Kemudian yang lain mempraktikkan gaya yang sepenuhnya salah. Lalu dia memarahi murid yang berbeda karena bertindak atas inisiatifnya sendiri dalam memilih merit law. Yang paling dimarahi oleh pemimpin Izou adalah Zhang Yu. Zhang Yu sebelumnya telah menghancurkan kultivasinya untuk berlatih kembali Jade Spiral Merit Law. Hal ini menyebabkan pemimpin bagian Zhou secara pribadi memukulinya dengan baik. Tidak hanya Zhang Yu, tetapi murid lainnya, seperti Luo Fenghua yang mengajukan beberapa keberatan, juga menerima pukulan. Instruksi Dao Li Qiye, dibandingkan dengan instruksi pemimpin bagian Zhou, jauh lebih misterius dan mendalam. Ini adalah sesuatu yang telah disetujui oleh 300 murid dengan suara bulat. Setelah mengalami pelajaran Li Qiye, banyak kultivasi murid meningkat tidak sedikit, beberapa bahkan mengalami lompatan yang luar biasa. Bahkan ada murid yang kultivasinya telah membeku, tetapi setelah pelajaran Li Qiye, Dao mereka seperti air yang mengalir ke sungai. Bisa dikatakan, mengenai instruksi Dao Li Qiye, semua murid di Cleansing Jade Peak benar-benar yakin, terutama yang memiliki bakat hebat seperti Luo Fenghua. Mereka jelas tentang keunggulan dan biasa-biasa saja. Jadi, pada saat pemimpin bagian Zhou mengatakan bahwa instruksi Li Qiye Dao tidak bernilai sepeser pun, Luo Fenghua dan rekan-rekan muridnya tidak bisa menahan diri dan langsung keberatan. Jadi mereka dipukuli dengan kejam oleh pemimpin bagian Zhou. Dengan hasil ini, kelompok cerdas Luo Fenghua tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Di masa lalu, pemimpin bagian Zhou tidak pernah mendisiplinkan mereka, tetapi sekarang dia tiba-tiba mengamuk, tanpa mengetahui yang benar dan yang salah. Mereka sekarang tahu bahwa Zhou ada di sini bukan untuk pemeriksaan, tetapi untuk menimbulkan masalah. Selain itu, targetnya bukan mereka, tetapi saudara laki-laki pertama mereka Li Qiye. Mereka hanyalah umpan meriam. Inilah mengapa Luo Fenghua dan kelompoknya memutuskan untuk mengambil keuntungan dari kelalaian pemimpin bagian Zhou saat mengamuk. Mereka menyelinap ke tempat Li Qiye untuk melapor. Mungkin, pemimpin Izou sengaja membiarkan mereka pergi. Mendengar narasi dari kelompok Luo Fenghua, tatapan Li Qiye memancarkan perasaan konsentrasi. Sudut mulutnya miring dengan licik dan menunjukkan senyum dingin. Dia tidak memiliki keluhan dengan pemimpin bagian Zhou. Secara teori, pemimpin bagian Zhou tidak perlu mencari kesalahan dengannya seperti ini. Belum lagi, memeriksa kultivasi murid-murid puncak giok pembersihan bukan lagi tanggung jawab Zhou. Yang terpenting, saat ini, Sekte Kuno Dupa Pembersihan dan Gerbang Iblis 9 Sein memiliki hubungan menantu, dan Li Qiye adalah bagian yang penting. Di sekte, bahkan para pelindung tidak ingin mencari masalah dengannya, apalagi seorang pemimpin I biasa. Saat ini, pemimpin Izou tiba-tiba melompat keluar untuk mencari kesalahan padanya. Jika tidak ada seseorang di belakang layar yang merencanakan, atau jika dia tidak memiliki dukungan yang kuat, bahkan jika dia 10 kali lebih berani, dia tidak akan berani melakukan ini.
Ayo, kita akan pergi melihat. Mari kita lihat kemampuan pemimpin bagian Zhou yang luar biasa ini untuk mengeluarkan angin ribut dan ombak. Li Qiye meregangkan tubuhnya dan tersenyum ceria. Luo Fenghua dan yang lainnya tidak berani mengabaikan kata-kata itu. Jadi mereka sibuk mengikuti di belakang Li Qiye ke sekte kuno dupa pembersihan, dengan Li Xuangyan di samping. Meskipun Li Qiye tersenyum bahagia sepanjang perjalanan, kelompok Luo Fenghua agak gugup. Beberapa orang ini tidak bodoh. Mereka samar-samar mencium bau perjuangan di eselon atas sekte kuno dupa pembersihan. Kelompok Li Qiye telah tiba di puncak Cleansing Jade, dan benar saja, mereka bertemu dengan pemimpin bagian Zhou yang menyebabkan badai. Para murid tidak berani membuat suara, banyak dari mereka kurang lebih terluka. Pada saat kedatangan Li Qiye, Zhou masih meneriaki murid lain. Melihat Li Qiye, murid-murid lainnya mau tidak mau mengalihkan pandangan mereka ke arah Li Qiye, meminta bantuannya. Li Qiye, hal-hal ini telah kamu ajarkan. Li Qiye baru saja tiba, tetapi dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Pemimpin bagian Zhou telah menunjuk wajahnya dan berteriak keras, sebagai senior yang mengajar Dao. Kamu tidak hanya membawa gagasan sesat untuk diajarkan kepada murid-murid yang bodoh, tetapi kamu juga memimpin mereka ke jalan iblis. Apa motif kamu di balik ini? Untuk meracuni sesama murid seperti ini, kejahatan ini tidak bisa diampuni. Li Qiye belum membuka mulutnya, tapi pemimpin Izhou sudah menyiapkan tuduhan untuknya. Pemimpin Izhou, menurutmu siapa dirimu? Terhadap tuduhan dan teriakan pemimpin bagian Zhou, Li Qiye tidak ingin melihat dia lebih jauh, dan dia perlahan berkata, jika kamu masuk akal, maka pergilah dari sini. Dalam yurisdiksi aku, bukan terserah kamu untuk melambaikan tangan dan menari dengan kaki kamu. Menurutmu apa nilaimu? Li Qiye membuka mulutnya dan segera, kata-kata yang paling arogan dan paling kasar keluar. Pemimpin bagian Zhou, yang telah mempersiapkan mentalnya, masih sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa Li Qiye akan membalasnya, dan dia sudah menyiapkan banyak kata di benaknya. Tidak peduli apa, hari ini dia akan mendakwa Li Qiye. Kejahatan mengajarkan jalan setan Dao. Namun, dia tidak menyangka kata-kata pertama Li Qiye begitu tidak terkendali dan agresif. Kelancangan, pemimpin bagian Zhou kembali normal, dan dia dengan marah berteriak, sebagai murid dari sekte kuno dupa pembersihan. Kamu tidak berbakti dan memberontak, tidak menghormati seorang senior, akan menipu tuanmu dan membunuh leluhurmu, dan memberontak melawan sekte. 1. Kamu terlalu banyak bicara. Tidak menunggu pemimpin bagian Zhou menyelesaikan teriakannya, Li Qiye mengeluarkan tongkat penghukum ular dan dengan keras menyerang ke depan. Benda ini tidak tahu apakah dia ingin hidup atau mati. Pemimpin bagian Zhou melihat bahwa Li Qiye telah bergerak ke arahnya. Dia menjadi marah, berteriak dengan marah sekali, dan tangannya yang besar mengarah ke Li Qiye. Bagi Li Qiye untuk melakukan langkah pertama, tidak ada yang lebih baik. Pada saat yang sama, Zhou tidak menempatkan Li Qiye di matanya. Ini hanya sekantong murid sedotan. Begitu dia benar-benar bergerak, itu akan semudah membalikkan tangan sendiri. Bang, 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 namun, hasilnya jauh dari harapan pemimpin bagian Zhou. Dalam sekejap mata, Zhou telah dipukuli oleh Li Qiye ke tanah. Tongkat penghukum ular mengarah ke wajahnya dan mengeluarkan segudang hujan dan angin sampai dia berlumuran darah. Pemimpin bagian Zhou, dalam 36 pemimpin sekte, hanya bisa dianggap biasa, dengan kultivasi rata-rata. Dia tidak lebih dari seorang kultivator warrior Canopy. Di bawah peringkat primal surga, setiap kultivator di depan tongkat penghukum ular hanya akan memiliki satu nasib, dipukuli. Pemimpin bagian Zhou adalah karakter yang besar, tetapi setelah pukulan keras dari tongkat penghukum ular, dia tidak dapat menahan rasa sakit yang menyiksa ini, dan tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Pada saat ini, penampilan Zhou benar-benar compang-camping, berbaring di tanah. Kelelahan meliputi seluruh tubuhnya bersama dengan darah, terutama wajahnya, yang dipukul hingga menjadi bubur oleh Li Qiye. Melihat pemandangan yang mendominasi ini menyebabkan para murid dari Cleansing Jade Peak menjadi kagum. Pemimpin bagian Zhou adalah salah satu dari 36 pemimpin, serta murid generasi kedua, senior dari murid generasi ketiga. Ditambah lagi, pemimpin bagian Zhou sudah menjadi ahli warrior Canopy, tetapi pada akhirnya, dia masih dipukuli dan berguling-guling di tanah karena Li Qiye. Dia tidak mampu membela diri dari amukan tongkat penghukum ular. Kali ini, para murid tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil sekali. Mereka semua juga dipukuli habis-habisan oleh tongkat itu. Tapi dari melihat ini, mungkin itu bukan sesuatu yang memalukan. Bahkan seorang ahli seperti Zhou masih meronta-ronta seperti dia adalah ular mati. Pelindung Hu, selamatkan aku. Pada akhirnya, pemimpin bagian Zhou mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, meminta bantuan. Kelancangan, apa yang sedang kamu lakukan? Setelah teriakan minta tolong, dalam sekejap mata, raungan memekakkan telinga bergema di udara, dan sekelompok besar pria, yang membawa aura mengancam, memasuki Cleansing Jade Peak.
Kelompok yang tiba-tiba bergegas di puncak ini ukurannya tidak kecil. Di luar murid biasa, ada juga 3 pemimpin I dan 1 pelindung. Selain orang-orang ini, Leng Zizi juga merupakan bagian dari kelompok ini. Tim penegak hukum patroli dari Cleansing Inchense Ancient Sect tiba-tiba muncul di Cleansing Jade Peak. Ini terlalu kebetulan. Selain itu, tim patroli untuk sekte ini terlalu mewah. Di luar murid penegak hukum yang normal, ada juga 3 pemimpin I yang dipimpin oleh seorang pelindung. Bahkan pria nomor 1 dari generasi muda, Leng Zizi, juga ada di grup ini. Jenis tim ini, jika seorang murid ditemukan melakukan sesuatu yang ilegal dan ditangkap oleh 3 pemimpin I, 1 pelindung, dan seorang jenius seperti Leng Zizi, itu akan menjadi bukti yang terbuat dari baja. Tidak peduli apa kejahatan itu, ini akan menjadi bukti yang tak terbantahkan dan bukti yang tak terbantahkan, orang tidak bisa membersihkan kecurigaan ini. Pada saat ini, pemimpin bagian Zhou dengan menyedihkan terbaring di tanah dan dengan menyedihkan berseru, pelindung. Lili Qiye tidak menghormati para tetua, dan berencana untuk membunuh seorang senior. Dia berkonspirasi melawanku. Hahe, dia ingin memberontak melawan sekte dan menipu tuannya serta membunuh para leluhur. Melihat adegan ini, meskipun Luo Fenghua dan teman-temannya masih muda, tetapi mereka tidak bodoh, terutama yang pintar seperti Luo Fenghua. Semuanya tiba-tiba menjadi jelas. Luo Fenghua dan rekan-rekannya merasakan darah mereka mengalir dingin, keringat dingin membanjiri seluruh tubuh mereka. Saat ini, pemimpin Izhou tergeletak bersimbah darah di tanah, dan Li Qiye ditangkap di tempat kejadian oleh pelindung Hu dan kelompok penegaknya. Zhou membuang 4 idiom dalam satu kalimat di sini untuk menyerang karakter Li Qiye. Cukup cantik. Dalam keadaan ini, benar dan salah, bersama dengan hitam dan putih, tidak lagi penting, bahkan jika Li Qiye bisa berbicara dengan bunga teratai dalam kata-katanya, dia tetap tidak akan bisa menjelaskan semuanya. Bahkan jika dia memiliki 100 mulut, dia masih tidak akan dapat menghapus tuduhan pembunuhan leluhur master curang dan upaya pembunuhan seniornya. Hal yang mengerikan adalah bahwa pelindung Hu adalah murid pertama tetua Cao. 3 pemimpin I juga berasal dari kam tetua Cao. Kelompok Luo Fenghua segera tahu bahwa ini adalah jebakan yang mengerikan ketika mereka mengingat kembali beberapa hari yang lalu di mana Li Qiye mengajarkan pelajaran kepada Leng Zizi. Mereka berkeringat dingin karena mengkhawatirkan Li Qiye. Kali ini, bahkan jika Li Qiye melompat ke Sungai Kuning, itu masih tidak akan cukup untuk membersihkan masalah ini. 1. Dalam sekejap mata, kelompok penegak hukum telah mengepung Li Qiye, dengan pemimpinnya adalah Leng Zizi. Tidak sopan, guru selingkuh pembunuh leluhur, pengkhianat sekte, bunuh dia tanpa ampun. 2. Leng Zizi menatap tajam ke arah Li Qiye, matanya bergetar dengan niat membunuh yang menakutkan. Li Qiye menyeringai, dia belum bergerak, namun, Li Xuangyan dengan dingin merengut saat dia melangkah maju. Begitu dia berada di depan, energi darahnya menembus langit, seolah-olah Raja Surgawi telah bangun. Tubuhnya memancarkan tekanan dingin yang bisa membekukan 10.000 mil dalam sekejap. Begitu Li Xuangyan berjalan maju, Leng Zizi tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan dia secara tidak sengaja mundur 2 langkah. Dia adalah jenius dari sekte kuno dupa pembersihan, namun, jika dibandingkan dengan Li Xuangyan, perbedaannya terlalu drastis. Bukan hanya Leng Zizi, bahkan 3 pemimpin I dan pelindung Hu juga gemetar. Pada akhirnya, ini adalah keturunan dan putri dari negara sapi tua. Ini bukan seseorang dengan reputasi yang tidak pantas. Dia adalah putri surga yang bangga, bahkan mempertimbangkan seluruh Grand Middle Territory. Reputasinya pasti akan tetap sama terkenalnya. Putri Li, ini adalah masalah internal dari sekte kuno dupa pembersihan kami. Kita berurusan dengan pengkhianat, tolong pertimbangkan kembali dan jangan campuri urusan sekte kami. Keberanian pelindung Hu meningkat saat dia mengatakan ini dengan nada serius. Dia menjilat bibirnya saat dia berpikir tentang dukungan di belakangnya. Wajah Li Xuangyan yang elegan namun dingin tiba-tiba memancarkan kecemerlangan yang tajam. Dia secara alami tidak peduli tentang menentang sekte kuno dupa pembersihan. Saat itu, Li Qiye melepaskan senyum, menyipitkan matanya, dan kemudian dia berkata, sepertinya ada beberapa yang ingin aku melangkah maju. Baiklah, aku akan melangkah ke depan untuk mengucapkan beberapa patah kata. Kedua tangan aku tidak berlumuran darah, jadi orang lain benar-benar berpikir bahwa aku adalah orang yang baik. Xuangyan, mundur. Li Xuangyan melirik Li Qiye, lalu memposisikan dirinya di belakang punggungnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat Li Xuangyan mendengarkan semua perintah Li Qiye, kecemburuan Leng Zizi bisa menembus langit. Dia marah karena cemburu. Di dalam hatinya, Li Xuangyan adalah seorang dewi, abadi surgawi dalam pikirannya. Meskipun dia sangat patuh terhadap sekantong sedotan yang tidak berguna, dia malah tidak pernah memandangnya. Li Qiye melangkah maju, tersenyum cerah pada Leng Zizi, dan kemudian dia berkata, tidak peduli apapun plot dan rencana licik yang kalian semua rencanakan, atau dukungan di belakang kalian semua, karena situasinya telah memburuk hari ini.
Jika aku jangan bunuh beberapa orang, orang akan benar-benar berpikir bahwa aku penurut. Leng Zizi dengan dingin memerintahkan, kamu sekte pengkhianat, tuan yang curang, pembunuh leluhur. Kamu benar-benar layak untuk dibunuh oleh semua. Pergi, bunuh pengkhianat ini. Ini menandakan murid penegak hukum yang mengepung Li Qiye. Murid-murid di sekitarnya secara bersamaan berteriak, pengkhianat, berbaring dan terima nasibmu. Dalam sekejap mata, mereka memanggil harta karun kehidupan mereka yang terbang lurus ke arah Li Qiye. Setiap gerakan murid penegak hukum itu sengit. Langkah pertama mereka adalah menggunakan harta karun hidup mereka untuk membunuh Li Qiye. Mereka pada dasarnya berarti bahwa mereka tidak ingin Li Qiye bertahan hidup. Mereka ingin membunuhnya di tempat. Enyahlah, mata tersenyum Li Qiye tiba-tiba menjadi dingin. Dalam sekejap mata, dia terbang ke atas seperti peng raksasa, dan menopang dirinya sendiri. Surga mengizinkan peng ini untuk terbang. Tubuhnya ada di udara, dan dia menggunakan langkah-langkah yang tidak terduga untuk melarikan diri dari harta karun kehidupan yang datang dari para murid penegak hukum. Suara, bang, yang keras terdengar, dan, saat Li Qiye berhasil lolos dari api dan sinar guntur harta karun kehidupan, seluruh tubuhnya dengan ganas menghantam. Kekuatan ini tidak lagi dalam ranah kecepatan. Di tengah api dan sinar guntur, Li Qiye mirip dengan kun besar. Satu ayunan ekornya sudah cukup untuk memercikkan seluruh lautan melintasi 10.000 mil. 3. Munculnya kun, dengan aura surgawinya, menyebabkan suara memekakkan telinga berdering di langit. Murid penegak hukum pada dasarnya tidak bisa memblokir gelombang besar kun. Di bawah serangan tekanan yang kuat, para murid ini memuntahkan darah segar, dan mereka semua terlempar oleh gelombang raksasa. Bentuk ke-6 kun peng minor, kebenaran mendalam terakhir dari 6 jurus. Li Qiye telah menyelesaikan jurusnya, dan mata dari 3 pemimpin I dan pelindung mau tidak mau menyipitkan mata mereka. Meskipun bentuk ke-6 kecil kun peng adalah hukum jasa kaisar yang tidak lengkap, untuk memahami kebenaran mendalam terakhir, bahkan murid yang paling berbakat pun masih membutuhkan waktu puluhan tahun untuk memahaminya. Li Qiye melompat ke tengah dengan peng surgawi dan kun raksasa dalam keadaan transformasi konstan. Masalah ini terlalu menakutkan. Li Qiye, dengan satu gerakan, telah menjatuhkan para murid penegak hukum, dan kemudian dia mendarat di tanah. Dia menatap tersenyum pada Leng Zizi ketika dia berkata, apakah kamu ingin datang sendiri? Atau apakah kamu ingin datang dengan para pemimpin I dan pelindung Hu? Jangan terlalu sombong, bahkan jika kamu memahami kebenaran mendalam terakhir, itu masih hanya teknik yang tidak signifikan. Mata Leng Zizi menjadi dingin, dan dia berteriak, hari ini, aku akan mencerahkan kamu tentang hal-hal ini, kamu akan menemukan apa yang benar-benar merupakan teknik besar. Selesai berbicara, dia membuka mulutnya lebar-lebar untuk mengeluarkan pedang 36 Dewa Surgawi. Itu segera menjadi formasi pedang seperti hutan pembunuh yang menjebak Li Qiye di tengah. Formasi pedang 36 Dewa Surgawi. Melihat formasi pedang ini, kerumunan Luo Fenghua yang telah mendengar ekspresi teknik ini mau tidak mau menjadi gelap. Formasi pedang 36 Dewa Surgawi adalah teknik yang dibuat oleh seorang tetua dengan peringkat Sein kuno. Itu bukan hanya hukum prestasi peringkat Sein kuno, tetapi juga formasi Sein kuno yang sangat kuat. Murid Cleansing Jadepik tidak berpikir bahwa Leng Zizi, yang hanya murid generasi ketiga, akan memiliki kualifikasi untuk mengolah hukum jasa ini. Mata Li Xuangyan juga menunjukkan tanda-tanda konsentrasi. Dia menatap tajam pada formasi pedang Leng Zizi. Dia bisa disebut ahli dalam bidang ini. Dan setelah analisis, dia tahu bahwa Leng Zizi tidak memahami 1/10 dari formasi pedang ini. Kekuatannya masih cukup besar. Namun, terlepas dari itu, ini masih merupakan formasi pedang Sein kuno. Li Qiye tiba-tiba terjebak dalam formasi pedang. Dia tersenyum. Dan dalam sekejap mata, dia secepat naga terbang dan secepat langkah harimau. Dengan kecepatan ini, dia berhasil lolos dari angin kencang dari lebih dari 30 pedang dengan 2 bilah ganda tak terlihat di tangannya yang terbang keluar dan menciptakan suara wosh, wosh, saat dia bertabrakan dan menebas pada 30 pedang, 6 pedang Dewa Surgawi. Para pemimpin I dan pelindung Hu tidak bisa mempercayai mata mereka. Bilah ganda tak terlihat ini, yang dibuat dari baja biasa dan bertabrakan dengan harta karun kehidupan, tidak rusak sedikit pun. Ini adalah masalah yang tidak terpikirkan. Melihat adegan ini, Leng Zizi menjadi marah, dan dia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Dia kemudian mengaktifkan teknik mematikan dalam formasi pedang, penjara Dewa Surgawi. Dek, klak, klak. Dalam sekejap, lautan pedang yang tak terbatas mengalir deras yang disertai dengan teriakan. Pada saat pedang itu jatuh secara diagonal, itu tak terbendung. Begitu sesuatu bersentuhan dengan ujung pedang, pedang itu akan langsung tertusuk jutaan lubang. Ujung pedang ini, yang memiliki momentum tak terbendung, menusuk lurus ke arah Li Qiye. Tekanan pedang ini, bahkan tanpa menyebut tubuh Li Qiye, adalah sesuatu yang bahkan seseorang dengan tubuh emas tidak akan bisa menolaknya. 4. Pada saat ini, tubuh Li Qiye bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan.
Ujung pedang yang akan memenggal kepalanya berhasil dihindarkan oleh lompatannya yang tiba-tiba ke udara. Itu seperti tubuhnya adalah Kunpeng ketika dia melompat keluar dari formasi pedang 36 dewa. Hanya dalam sekejap, Li Qiye telah melompat keluar dari formasi. Pelindung Hu tahu barang-barangnya. Dia berbicara dengan ekspresi ngeri. Transformasi surgawi. 6 varian Kunpeng. Dalam cahaya api dan guntur, Li Qiye sudah melompat di depan Leng Zizi. Pantulan dingin bila ganda tak terlihat berkilauan, dan tangan kiri dan kanannya langsung mengenai kepala Leng Zizi. Leng Zizi tidak diragukan lagi adalah seorang jenius dari sekte kuno dupa pembersihan. Ekspresinya menjadi gelap, dan suara "wosh, wosh" memenuhi udara. Dalam menghadapi hidup dan mati, tubuhnya ditutupi dengan baju besi yang saleh. Plung, armor dewa yang Leng Zizi kenakan memiliki asal yang bagus, tetapi, melawan pedang ganda tak terlihat, itu masih bisa ditembus. Leher Leng Zizi menjadi dingin, helai demi helai. Darahnya menetes ke bawah. Sedikit, lebih dalam, dan tengkoraknya akan terpisah dari lehernya. Jika dia tidak mengenakan baju besi dewa, hanya dengan pedang ini, dia pasti akan menemui ajalnya. Kali ini, Leng Zizi sangat ketakutan. Kekurang ajaran, melihat situasi yang memburuk, 3 pemimpin I berteriak dengan cara yang memekakkan telinga, dan mereka bergerak pada saat yang sama. Mereka mengambil harta karun hidup mereka dan langsung mencari Li Qiye. Ketiga pemimpin I ini tidak hanya duduk bermalas-malasan. Mereka semua berada di peringkat Warrior Canopy dan Purified Rebirth. Scrum, dalam sekejap, permusuhan Li Qiye melonjak dengan niat membunuh merah. Dia mengeluarkan raungan keras, dan roda kehidupannya muncul bersama dengan energi darah yang tampak seperti laut, dengan momentum yang menghancurkan segalanya. Energi darahnya meledak. Jenis kekuatan yang mendominasi dan sombong ini bahkan membuat ekspresi Li Xuangyan berubah. Dalam sekejap mata, Li Qiye mengangkat kakinya dan kemudian menginjak berat untuk melompat keluar. Teknik paling sederhana dan transformasi paling sederhana juga merupakan langkah yang paling menindas. Satu tendangan terbang keluar, dan dunia diliputi, langit dan bumi ditekan, dan dewa dan iblis berteriak. Hanya satu tendangan berat ini yang memiliki bobot jutaan jun di belakangnya. 5, bang, bang, bang. Di bawah satu tendangan ini, 3 life tracer hancur. Harta karun kehidupan hanyalah secarik kertas di bawah satu tendangan Li Qiye ini. Ini adalah kedua kalinya Li Xuangyan melihat tendangan seperti itu. Ekspresinya sangat berubah, dan, pada saat ini, dia yakin bahwa Li Qiye sedang berlatih immortal fisik yang tiada taranya. 3 pemimpin I ketakutan sampai wajah mereka pucat pasi. Mereka segera menggeser posisi mereka, dan mereka bisa lolos dari tendangan mengerikan dari Li Qiye ini. Neraka menekan immortal fisik dari Li Qiye memiliki kebebasan untuk mengirim dan kembali kapanpun diinginkan. Dan, meskipun 3 pemimpin I bisa lolos dari tendangan ini, mereka masih tidak bisa lepas dari 6 varian Kunpeng dari Li Qiye. Saat dia menarik kembali kakinya, Li Qiye, seperti Kunpeng, terbang ke langit. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan 3 pemimpin I. 6. Transformasi surgawi. Kecepatan ekstrim ini menyebabkan 3 pemimpin I menjadi sangat kagum. Mereka tiba-tiba mengenali tekniknya, namun sudah terlambat. Tendangan Li Qiye seperti racun abadi dari sengat kalajengking. Di bawah 6 varian Kunpeng, tendangan ini sangat cepat. Di bawah neraka menekan immortal fisik. Tendangan ini mirip dengan 10.000 guntur yang secara bersamaan meraung bersama. 3 pemimpin I pada dasarnya tidak bisa menghindari tendangan ini, itu terlalu cepat. 1. Melompat ke Sungai Kuning. Ungkapan yang berasal dari keyakinan bahwa orang yang didakwa secara salah akan bunuh diri menggunakan sungai ini untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. 2. Sebenarnya aku lebih suka Master Cheating Ancestor membunuh daripada baris yang lebih panjang di chapter terakhir, meskipun terlihat aneh dalam bahasa Inggris. 3. Peng sama dengan burung raksasa seperti elang. Kun sama dengan ikan paus raksasa. Kunpeng akan menjadi transformasi keduanya. Dalam novel-novel CN, binatang ini biasanya 2 teratas dalam kecepatan dan 10 besar dalam kekuatan. 4 tubuh emas di sini sepengetahuan aku, tidak ada hubungannya dengan fisik dalam buku ini. Ini adalah deskripsi dalam literatur Cina, Daoisme tentang tubuh yang tidak dapat ditembus. Jadi ini lebih merupakan ekspresi. 5 Jun adalah ukuran di Cina, sama dengan 30 kati, dan 1 kati sama dengan 1,33 pon. 6 kalimat pertama mungkin agak membingungkan karena itu adalah idiom. Tapi pada dasarnya tendangan Li Qiye secara harfiah adalah tendangan normal. Tidak ada energi atau persiapan yang terlibat adalah arti. Dari kalimat pertama itu, 3 pemimpin I menjerit sedih. Suara tulang pecah berkeping-keping sangat sulit untuk didengar oleh orang-orang ini. Semua orang tidak bisa membantu tetapi merasakan darah mereka menjadi dingin. Tanpa ragu, tulang di seluruh tubuh pemimpin 3 I patah di bawah satu tendangan ini. Semua orang menggigil setelah mereka mendengar suara tulang yang terfragmentasi. Ahli Warrior Canopy bahkan tidak bisa menghentikan satu tendangan dari Li Qiye, seberapa menakutkan tendangan ini.
Neraka menekan fisik abadi. Li Xuangyan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi terkejut. Pada titik ini, dia menjadi jelas tentang immortal fisik Li Qiye yang tak tertandingi. Itu adalah salah satu dari 12 fisik abadi yang menekan neraka. Beratnya neraka menekan immortal fisik bisa mencekik dewa dan iblis. Begitu fisiknya muncul, itu bisa menekan semua hukum magis. Orang harus tahu, untuk menumbuhkan fisik abadi yang tiada taranya tidak mungkin bagi tubuh fana, kecuali jika dia memiliki hukum merit fisik abadi yang tiada taranya. Sejak masa lalu yang abadi sampai sekarang, banyak kaisar abadi telah menciptakan hukum jasa fisik abadi yang tiada taranya. Namun, jika itu adalah tubuh fana, peluang keberhasilan dalam mengolah fisik abadi masih sangat kecil. Tanpa ragu, immortal fisik Li Qiye pasti bentuk aslinya. Mencapai penyelesaian besar hanya masalah waktu. Arti di balik ini adalah bahwa hukum jasa fisik Li Qiye bahkan di atas hukum jasa fisik kaisar abadi. Berada di atas hukum jasa kaisar abadi, hanya hukum jasa fisik macam apa ini? Saat Li Xuangyan berpikir sampai saat ini, ekspresinya sangat berubah. Dia tahu implikasi di balik ini. Kelemahan dari neraka menekan immortal fisik adalah kecepatannya terlalu lambat. Namun, Kunpeng adalah eksistensi yang memiliki kecepatan tercepat di dunia ini. Li Qiye menggunakan 6 varian Kunpeng sebagai hukum jasa takdirnya, dan ini menutupi kekurangan fisik abadinya. 6 varian Kunpeng bersinergi dengan neraka suppressing immortal fisik. Keberadaan menakutkan macam apa ini? Tubuh Li Qiye benar-benar senjata yang paling mendominasi dan paling kejam di dunia ini. Penjara Dewa Surgawi. Saat Li Qiye telah melakukan pukulan mematikan pada 3 pemimpin Yi, Leng Zizi, yang telah melarikan diri sebelumnya, menyelinap menyerang Li Qiye. Formasi pedang Dewa Surgawi 36 menebas ke arah Li Qiye dengan aura pedang deras yang menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Namun, tubuh Li Qiye seperti Kunpeng, dan dia lolos dari formasi dalam sekejap mata. 6 varian Kunpeng. Hati-hati, pelindungmu menjadi khawatir. Dia telah melihat hukum jasa ini sebelumnya. Dari semua orang di seluruh sekte kuno dupa pembersihan, hanya ada tetua pertama yang telah mempraktikkan hukum ini. Ini adalah hukum jasa kaisar terkuat di sekte tersebut. Kecepatan Li Qiye terlalu cepat sementara Leng Zizi terlalu lambat untuk dihindari. 2 aura dingin melintas. Suara, "Osh," berdering, dan 2 bilah ganda tak terlihat menjepit tubuhnya ke tanah. Dia masih mengenakan baju besi dewa di tubuhnya. Orang harus tahu, baju besi dewa di tubuhnya dibuat dari logam emas surgawi. Namun, di bawah pedang ganda tak terlihat, baju zirahnya seperti selembar kertas tipis yang tiba-tiba dipaku ke tanah. Ah, dengan tubuhnya dipaku ke tanah, Leng Zizi berteriak dengan sedih. Kamu bahkan tidak bisa memahami 1/10 dari kebenaran mendalam formasi pedang, namun kamu masih ingin menjebakku. Li Qiye tersenyum hambar dengan tatapan tajam yang menunjukkan dia ingin memotong Leng Zizi. Posh, dalam sekejap mata, embusan angin bertiup ke depan dengan energi darah berkobar kacau seperti badai. Tiba-tiba, pelindungmu bergerak dan menyerang di belakang Li Qiye. Dia ingin menembus dada Li Qiye dengan satu gerakan. Namun, gerakan yang satu ini dihentikan oleh satu telapak tangan. Pelindungmu harus mundur beberapa langkah. Orang yang menghentikan pukulan ini untuk Li Qiye bukanlah Li Xuangyan, tetapi Tu Buyu, yang selalu tersenyum ramah. Tanpa diketahui semua, saudara kedua Tu Buyu sudah berdiri di samping. Pelindungmu, sebagai pelindung, menyelinap menyerang seorang murid tidak dapat dianggap sebagai bagian dari aturan. Apapun kesempatannya, senyum Tu Buyu selalu hadir. Pelindungmu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Mati. Dia tidak ingin membuang kata-kata dan dia meraung panjang. Dia membuka mulutnya dan meludahkan sebuah pagoda. Munculnya pagoda ini memancarkan aura pembunuhan yang tak ada habisnya dan tak terbatas. Suara hantu yang terus meraung menyiksa telinga seolah-olah ada di neraka. Penampilan pagoda menyebabkan setiap hukum magis turun. Terdengar suara ledakan yang keras. Ini menyebabkan hukum magis yang tak ada habisnya berubah menjadi pusaran air yang sangat besar. Di dalam pusaran air ini, rune yang lengkap diserap dan dimuntahkan saat rune yang tidak lengkap terjalin satu sama lain menjadi sebuah komposisi. Begitu komposisi ini muncul, rasanya seperti bisa memusnahkan semua keberadaan dan menelan jiwa mereka. Pada akhirnya, pelindungmu adalah ahli primal surga. Ini adalah batas yang menentukan bagi para kultivator. Begitu ahli primal surga bergerak, aura yang kuat dan pantang menyerah akan segera muncul. Teknik menekan jahat pelindungmu tidak buruk. Tu Buyu tersenyum lagi dan tiba-tiba mengeluarkan getaran pedang. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya membawa dan mengirimkan roh pedang dengan seluruh tubuhnya yang menjadi domain pedang. Tu Buyu terbang di dalam roh pedang, ke langit seperti dewa perang yang bangga. Dentang, satu pedang membunuh seluruh 9 dunia. Satu pedang jatuh, cahaya alam semesta berakhir. Di bawah satu pedang, seluruh langit dan bumi benar-benar tersapu. Tangan Tu Buyu tidak membawa pedang, tetapi roh pedangnya meliputi seluruh langit dan bumi. Formula Dewa Perang. Melihat langkah Tu Buyu, Li Qiye tersenyum cerah. Ekspresinya menjadi serius, dan matanya menatap lurus ke arah Tu Buyu. Kenyataannya,
Saat formula God of War Tubuyu keluar, Li Xuangyan juga terkejut. Dia tiba-tiba teringat sebuah legenda tentang sekte kuno dupa pembersihan. Pelindung Hu mengolah teknik penekan jahat. Orang bisa mengatakan bahwa ini adalah metode Raja Surgawi yang kuat. Meskipun sekte kuno dupa pembersihan telah jatuh, dan hukum kaisar mereka telah hilang, sebagai sekte kaisar abadi yang telah memerintah kerajaan kuno selama jutaan tahun, mereka masih memiliki banyak metode Sein kuno, Raja Surgawi, dan Paragon berbudi luhur. Ini juga merupakan warisan kuat dari sekte tersebut, dan, meskipun mereka memiliki metodenya, sekte tersebut tidak memiliki pewaris. Skenario Formula Dewa Perang yang menghadapi teknik penekan jahat sama sekali tidak menegangkan. Ternyata kultivasi Tubuyu juga tidak dangkal. 1. Bang, terdengar. Tubuyu tidak memiliki pedang fisik, tetapi begitu Formula Dewa Perang diaktifkan, pagoda pelindung Hu tidak dapat menghentikannya. Pagoda yang tertekan disambar oleh pedang spiritual, dan pelindung Hu tidak dapat menstabilkannya. Dia terlempar oleh roh pedang yang kuat itu sementara dia juga dengan keras menyemprotkan seteguk darah segar. Dalam sekejap, Li Qiye menghilang. Saat tubuhnya berubah menjadi Kunpeng, kecepatan absolut yang mengejutkan dari transformasi surgawi muncul dalam tampilan penuh. Saat pelindung Hu jatuh dari langit, Li Qiye langsung muncul di depannya. Pada saat yang cepat ini, tendangan tunggal Li Qiye dengan kejam menghantam ke bawah seperti cambuk. Pelindung Hu sudah terluka parah dan jatuh dari langit. Dengan Li Qiye tiba-tiba bergerak, dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Dia juga tidak bisa mengaktifkan life tracer-nya. Li Qiye terlalu cepat. Pada saat ini, pelindung Hu mengangkat kedua tangannya seperti Raja Surgawi yang mendirikan pagoda. Dia hanya ingin menghentikan satu tendangan Li Qiye agar tidak jatuh. Jepret, suara tulang yang patah terdengar. Tanpa ragu, teknik ini pada dasarnya tidak bisa menghentikan tendangan tunggal dari Li Qiye ini. Suara, yang menyedihkan segera terdengar. Tendangan Li Qiye dengan kejam menghantam tubuh pelindung Hu, dan suara retakan tulang terdengar tanpa henti di udara. Bang, saat mereka jatuh ke tanah, bumi bergetar. Tubuh pelindung Hu dipukul oleh Li Qiye di atas bumi. Pada saat ini, tidak ada yang menyelamatkan pelindung Hu. Seluruh tubuhnya cacat dan hampir menjadi pasta berdaging. Fisik abadi yang menekan neraka, fisik tertinggi. Setelah tahap penyelesaian besar tercapai, itu sudah cukup untuk membuat para dewa dan iblis gemetar ketakutan. Tubuh fisik saja sudah cukup untuk menghancurkan galaksi dan menekan langit surgawi. Meskipun tubuh Li Qiye belum mencapai kesempurnaan, berat tubuhnya dapat dihitung dalam jutaan juni. Pelindung Hu sangat tidak beruntung. Dia adalah ahli primal surga, namun masih mati di tangan murid akumulasi fisik. Tidak ada yang bisa mengalami nasib sial yang sama seperti dia. Bahkan jika Li Qiye memiliki fisik tertinggi, tidak akan semudah ini baginya untuk membunuh pelindung Hu. Sayang sekali pelindung Hu juga bertemu dengan Tubuyu yang misterius. Langkah Tubuyu menyebabkan dia terluka parah, dan menghadapi Li Qiye sebagai tambahan, dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Bahkan akan dianggap aneh jika dia selamat. Kenapa harus sejauh ini? Tubuyu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum setelah melihat Li Qiye membunuh pelindung Hu. Tetap saja, dia tidak mencoba menghentikan Li Qiye. Pada titik ini, tidak peduli apakah itu Luo Fenghua atau murid yang berbeda dari Cleansing Jade Peak, hati mereka bergetar. Meskipun Li Qiye biasanya mendisiplinkan mereka sampai berdarah, mereka belum pernah melihat Li Qiye memancarkan niat membunuh yang mengerikan sebelumnya. Namun, langkah pertama Li Qiye adalah membunuh ketiga pemimpin I dan seorang pelindung. Metode kejam ini benar-benar tidak sesuai dengan dugaan anak laki-laki berusia 13 tahun. Membunuh pelindung Hu tidak berdampak pada Li Qiye. Li Qiye berjalan di depan Leng Zizi, yang dipaku ke tanah dengan darah segar di semua tempat. Bahkan sekarang, Leng Zizi masih bingung. Dia adalah seorang ahli warrior Canopy. Jadi mengapa dia kalah dari murid baru yang baru bergabung kurang dari 1 tahun? Kultivasi Li Qiye jelas jauh di bawahnya. Tapi dia, sebaliknya, bukan tandingan Li Qiye. Dalam banyak kasus, dengan peringkat kultivasi yang lebih rendah, hukum prestasi saja tidak cukup untuk mengisi kesenjangan. Bahkan jika dia mempraktikkan hukum jasa kaisar, tidak ada kesempatan untuk berada di peringkat akumulasi fisik, namun, untuk tetap bisa mengalahkan seseorang di peringkat warrior Canopy. Meski begitu, Li Qiye adalah Li Qiye, kultivator lain tidak bisa dibandingkan dengan dia. Dia memahami kebenaran Dao tertinggi dari 6 varian Kunpeng. Li Qiye memandang Leng Zizi dan dengan riang berkata, formasi pedang tidak buruk. Jika kamu bisa memahami 3 bagian, maka mungkin kamu bisa benar-benar menjebak aku. Sayangnya, kamu bahkan tidak dapat memahami 1 bagian pun. Namun kamu berani menjadi sombong di depan aku. Aku hanya bisa mengatakan, kamu sedang mencari kematian. Kamu, jangan gegabah, aku, tuanku adalah seorang tetua. Yoyu, kamu, pada saat ini, keberanian Leng Zizi benar-benar hancur. Dia tidak memikirkan hasil seperti ini. Bukankah seharusnya semudah membalikkan tangan untuk 3 pemimpin I dan kakak laki-lakinya untuk membunuh seorang murid seperti Li Qiye? Aku tahu,
Leng Zizi belum menyelesaikan kata-katanya ketika, jepret, terdengar. Li Qiye memutar tengkoraknya. Leng Zizi bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak. Bahkan jika tuanmu adalah Kaisar Fana, aku masih akan membunuhnya tanpa ampun. Li Qiye melemparkan kepala Leng Zizi ke satu sisi, lalu menggosok kedua telapak tangannya dengan santai dan tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Pada titik ini, kaki murid Cleansing Jadepik menjadi lemah. Di mata mereka, Li Qiye adalah dewa kematian yang membunuh 3 pemimpin I dan pelindung serta membunuh Leng Zizi dalam satu nafas, dan, saat melakukannya, ekspresinya tidak berubah sekalipun. Orang harus tahu, membunuh seorang pemimpin I atau seorang pelindung menyerukan hukuman mati yang melanggar undang-undang sektoral. Bagi Li Qiye, masalah ini sepertinya tidak ada artinya. Apakah kamu ingin aku secara pribadi membawamu keluar dari Cleansing Jadepik atau tidak? Li Qiye dengan cemerlang tersenyum pada sekelompok murid penegak hukum, ekspresinya ramah dan menggemaskan. Melihat wajah Li Qiye yang ramah dan imut, kaki para murid ini sangat gemetar. Bagaimana dia hanya seorang anak laki-laki berusia 13 atau 14 tahun? Li Qiye jelas seorang tukang daging yang jahat. Li Qiye tidak perlu mengatakan kalimat kedua sebelum murid-murid ini segera bergegas keluar dari Cleansing Jadepik. Bahkan pemimpin bagian Zhou, yang terbaring di tanah, menemukan kekuatan dari sumber yang tidak diketahui, dan dia jatuh dari puncak giok pembersihan. Kakak pertama, yo kamu harus lari. Setelah kelompok penegak hukum, bersama dengan pemimpin Izhou, melarikan diri, kelompok Luo Fenghua juga mendapatkan kembali akalnya dan segera tahu bahwa ini akan menjadi masalah. Membunuh pemimpin I dan pelindung, masalah ini, terlepas dari sekte apa yang terjadi, akan menjadi kejahatan besar yang dapat dihukum mati. Melarikan diri. Mengapa aku harus melarikan diri? Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Penampilannya saat ini tidak terlihat seperti dia baru saja membunuh orang. Itu persis seperti dia hanya melakukan beberapa hal kecil yang sepele. Tapi, kamu baru saja membunuh pelindung Hu dan kelompoknya. Luo Fenghua dan kelompoknya merasa takut dan gentar menghadapi bencana. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari seperti apa orang jahat itu. Jantung Luo Fenghua berdebar kencang. Untung baginya, hari itu ketika dia telah menantang saudara laki-laki pertamanya. Saudara laki-laki pertamanya tidak peduli. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kakak laki-laki pertamanya membunuh para pelindung dan pemimpin I seolah-olah mereka bukan apa-apa. Baginya untuk membunuh hanya seorang murid, itu bukan masalah besar. Li Qiye tersenyum berkata, ini disebut pertahanan diri, bukan pembunuhan. Murid-murid Cleansing Jadepik tiba-tiba terdiam. Sebuah malapetaka akan segera datang, dan hukumannya adalah kematian yang tak terhindarkan. Namun, saudara laki-laki pertama ini masih bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada titik ini, Li Qiye memandang tubuh Yu, dan dia berkata, tinju Tuhanmu sangat bagus. Kenangan yang tak terlupakan bagi Li Qiye, tentang formula God of War, itu muncul di benaknya. Tanpa diduga, tubuh Yu sedang mempraktekkan rumus Dewa Perang. Ini di luar ekspektasi Li Qiye. Tubuh Yu mempertahankan senyumnya yang ramah dan ceria sambil menjawab, tentu saja tidak, tentu saja tidak. Dibandingkan dengan teknik abadi dari Vesbrother, kemampuanku seperti cacing yang tidak penting. Wajah Li Xuangyan menjadi serius. Hari ini, formula Dewa Perang mungkin telah dilupakan oleh sekte kuno dupa pembersih. Atau mungkin mereka belum pernah mendengarnya. Namun, dia pernah mendengar tentang sebuah legenda. Di masa mudanya, Immortal Emperor Minren mempraktekkan formula God of War. Dia menggunakan teknik ini sepanjang hidupnya. Terlebih lagi, formula ini dikabarkan sebagai metode kuno yang terkenal dari masa lalu. Itu sangat menantang surga. Untuk alasan yang tidak diketahui, setelah Kaisar Abadi Minren memikul kehendak surga dan menjadi Kaisar Abadi, dia tidak mewariskan formula ini. Dari semua murid Minren, tidak ada yang mempraktekkan teknik ini. Kaisar Abadi Minren bahkan telah mewariskan teknik rahasia kehendak surga kepada murid-muridnya dan meninggalkan mereka di sekte tersebut. Tetapi dia tidak pernah memilih untuk mewariskan formula Dewa Perang. Masalah ini membuat semua orang bingung. Tentang sikap ambigu tubuh Yu, Li Qiye hanya tersenyum. Dan dia berkata, formula God of War baik-baik saja. Dan formula pembantaian dewa juga baik-baik saja. Namun, kultivasi kamu tidak penting. Yang penting adalah, kau tidak menghalangi jalanku. Kalau tidak, mati tanpa belas kasihan. Kakak pertama terlalu banyak bicara. Tubuh Yu buru-buru berkata, kakak pertama bijaksana dan kuat seperti dewa, bakatmu melebihi langit. Adik laki-laki ini selalu ingin menjadi guntur surgawi kamu, dan aku akan menyerang kapanpun kamu perintahkan. Satu kata dari kakak laki-laki dan aku akan bergegas ke api dan asap tanpa ragu-ragu. Kata-kata tubuh Yu membuat murid-murid puncak giok pembersihan terdiam. Tubuh Yu jelas jauh lebih tua dari Li Qiye. Dia bahkan bisa menjadi kakek dari Li Qiye. Tapi kemampuan mencium pantatnya tidak ada duanya. Aku awalnya berpikir bahwa kemampuan Nan Huairen untuk mencium pantat tidak ada bandingannya. Tetapi, hari ini, sepertinya Nan Huairen telah menemukan lawannya.
Li Qiye menatap Tu Buyu. Kenyataannya, baginya, benar atau tidaknya ucapan Tu Buyu itu bukanlah hal yang penting. Mendengar kata-kata Li Qiye, Tu Buyu tidak menjadi marah, dan dia mempertahankan senyum ramahnya. Ini menyebabkan orang lain tidak dapat memprediksi niat misteriusnya. Pengkhianat, terima kematianmu. Pada saat ini, raungan marah meledak di seluruh Cleansing Jade Peak. Sebuah tangan raksasa melintasi langit dan runtuh. Tampaknya mampu menghancurkan seluruh Cleansing Jade Peak menjadi debu. Cao Xiong bergegas ke tempat kejadian setelah mendengar tentang kematian muridnya. Kemarahannya yang berapi-api melonjak, dan dia bergegas ke puncak pembersih giok untuk memenggal kepala Li Qiye. Cao Xiong seperti singa yang marah dengan momentum yang mengesankan. Dan setiap helai energinya membuat orang lain bahkan tidak bisa bernapas. Telapak tangan Cao Xiong yang besar menghantam ke bawah, membawa kekuatan puluhan juta jun. Satu telapak tangan ini bisa menghancurkan keseluruhan puncak Cleansing Jade. Bagaimanapun juga, pahlawan bernama tetaplah pahlawan bernama. Dan, pada level ini, satu hentakan akan menyebabkan bumi agung berguncang 3 kali. Ini adalah penguasa seluruh wilayah. Ketika tangan raksasa Cao Xiong menutupi seluruh langit, para murid puncak giok pembersihan kehilangan warna mereka. Wajah mereka menjadi pucat, dan mereka tidak memiliki tanda-tanda darah. Pahlawan bernama yang marah dapat menyebabkan darah mengalir sejauh 1000 mil. Satu telapak tangan dari pahlawan bernama sudah cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai. Buka, mendengar raungan itu, Li Xuangyan, yang berdiri di samping Li Qiye, segera bergerak. Dalam sekejap, Li Xuangyan benar-benar menyendiri, seluruh tubuhnya seperti bunga teratai yang mekar, dengan masing-masing kelopaknya tembus pandang. Bagian yang lebih buruk adalah kelopaknya sangat besar dan cukup untuk menopang surga. Saat bunga teratai mekar penuh, itu bisa mendukung 9 langit dan 10 bumi. Bang, Li Xuangyan tidak membuat gerakan yang terlihat, tapi dia bisa dengan mudah menangkis telapak tangan raksasa itu dari Cao Xiong. Telapak tangan tidak bisa lagi mencapai tanah. Li Xuangyan, dengan fisik kristal murni yang lahir alami, salah satu dari 24 fisik kaisar, telah mencapai penyelesaian besar setelah berkultivasi. Dia saat ini berlatih salah satu dari 18 Sein fisik yang merupakan pure jade fisik dengan sedikit keberhasilan. Fisik kristal murni, ketika mencapai penyelesaian akhir, dapat naik peringkat ke fisik jade murni. Begitu tubuh ini muncul, itu akan menjadi seperti bunga teratai yang mekar penuh. Dia menggunakan jurus yang sangat kuat untuk menghalangi satu telapak tangan Cao Xiong. Putri Li, ini adalah sekte kuno dupa pembersihan kami yang menghukum seorang pengkhianat. Jangan ikut campur. Murid-muridnya terbunuh. Bagaimana mungkin Cao Xiong tetap tanpa amarah? Meskipun Cao Xiong tidak berani sepenuhnya melawan Li Xuangyan, pidatonya masih penuh percaya diri. Li Xuangyan masih belum mengatakan sepatah kata pun. Tubuh lotusnya yang mekar menghalangi Cao Xiong. Dia telah memerah kulitnya ke titik kemarahan menggigil. Sebagai pahlawan bernama, dia masih bukan tandingan Li Xuangyan. Orang tidak bisa menyalahkan Cao Xiong karena lemah. Hanya saja Li Xuangyan terlalu kuat. Di kalangan generasi muda, dia terkenal, bahkan di seluruh dunia Kaisar Fana. Dia masih dianggap kuat. Reputasi gerbang 9 Sein Iblis secara alami memang pantas. Pada saat ini, sebuah suara dingin berbicara. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan rasi bintang segera berubah arah. Energi darahnya segera menyelimuti seluruh Cleansing Jade Peak. Tekanan royal nobelnya seperti pedang tajam yang menyebabkan rasa sakit dan nyeri pada para pengamat. Murid Cleansing Jade Peak ketakutan ketika salah satu murid tanpa sadar berteriak, "Penasihat tamu." Penasihat tamu Dong Senglong, karakter nomor 1 dari sekte kuno dupa pembersihan. Sebagai royal nobel yang berpengalaman, saat dia berdiri di depan, banyak orang menarik napas dingin. Di sekte kuno dupa pembersihan, seorang bangsawan kerajaan benar-benar tak terkalahkan. Itu bahkan tidak menyebutkan bahwa Dong Senglong adalah seorang royal nobel yang berpengalaman, dan bahkan gelarnya dianugerahkan kepadanya oleh Kaisar Fana. Sangat sulit untuk melihat menembus dirinya. Dong Senglong berjalan selangkah demi selangkah, dengan Grandao berteriak dengan harmonis. Di bawah kakinya adalah formasi Grandao yang terjalin. Itu membawa momentum gunung dan sungai serta energi roh dunia yang tak terbatas dari bawah sekte kuno dupa pembersihan. Kombinasi kekuatan ini menekan Li Xuangyan. Energi besar ini seperti lautan luas yang bergulir dan benteng tanah yang membalikkan tubuh raksasanya dan menyebabkan seluruh sekte kuno dupa pembersihan terperangkap dalam momentumnya yang mengejutkan. 1. Wajah elegan Li Xuangyan memancarkan rasa dingin yang suram dengan lengan rampingnya yang bergerak lembut. Di bawah satu teknik membunuh naga, dia berhasil memblokir formasi Dong Senglong yang maju. Bang, di bawah teknik ini, kekuatannya langsung turun ke puncak Cleansing Jade. Ini menyebabkan jurang terbentuk di tanah. Mata Dong Senglong mau tidak mau menjadi dingin. Setelah satu gerakan, dia menyadari bahwa dia telah bertemu musuh yang layak. Apa yang menakutkan di dalam dirinya adalah bahwa Li Xuangyan masih sangat muda. Namun dia adalah seorang royal nobel yang bercita-cita tinggi. Bakat ini terlalu menakutkan. Seseorang harus menyadari bahwa era Dao yang sulit baru saja berakhir belum lama ini.
Namun Li Xuangyan sudah bercita-cita menjadi bangsawan kerajaan. Bakat ini dapat menyebabkan orang lain gemetar. Saudara Dong, masalah apa yang layak mengganggumu? Pada saat ini, suara yang dalam terdengar dengan keras. Segera setelah itu, 5 orang turun dari langit. Ini adalah tetua pertama bersama dengan 4 tetua lainnya. Tetua pertama telah tiba. Dan Dong Senglong memulihkan langkahnya dan perlahan berkata, Kakak Gu, pengkhianatmu ganas, aku hanya tertarik untuk membantu sekte kamu. Cao Xiong bisa datang ke sini. Jadi tetua pertama juga akan menerima kabar dari seorang murid. Dia tahu sebuah masalah penting telah terjadi. Jadi dia membawa para tetua lainnya juga. Pada titik ini, Li Xuangyan menarik posisi fisiknya, dan bunga teratai menghilang. Cao Xiong berteriak keras, pengkhianat, terima kematianmu. Teriakannya selesai, dan dia mengirim satu serangan yang bertujuan untuk memenggal kepala Li Qiye. Mengenai serangan Cao Xiong, Li Qiye bahkan tidak mengernyitkan alisnya sekalipun. Tetua pertama segera menghentikan Cao Xiong. Dan dia dengan serius berkata, Adik Cao, jangan terburu-buru. Mari kita dengar apa yang Li Qiye katakan. Cao Xiong dengan marah berteriak, Kakak, dia adalah bawahan yang menyinggung atasannya, membunuh pemimpin Yi, dan dia membunuh seorang pelindung. Ini adalah dosa menipu tuannya sendiri dan menghancurkan leluhurnya, apalagi yang harus dikatakan. Hewan ini harus dipenggal untuk membersihkan sekte. Tetua pertama mempertahankan nada suaranya yang dalam, dan dia berkata, Saudara Cao, benar atau salah? Sekte akan memiliki jawaban. Jika dia telah melakukan dosa besar, lalu mengapa kamu merasa perlu untuk terburu-buru dan mengambil nyawanya? Tunggu sampai putusan tersedia, mengeksekusinya tidak akan terlambat. Kakak Gu, orang ini kejam. Tidak hanya dia kejam dan berdarah dingin, tetapi dia membunuh anggota sektenya sendiri. Selain itu, dia berkonspirasi dengan orang luar, mengkhianati sekte, dan dia berencana untuk menyebabkan kekacauan. Jika orang ini dibiarkan hidup selama 1 hari lagi, maka itu akan membawa risiko yang lebih besar bagi sekte kuno dupa pembersihan. Dong Senglong, yang berdiri di samping, membantu Cao Xiong. Masalah ini adalah dari sekte kuno dupa pembersihan. Ini bukan waktunya bagi orang luar untuk menunjukkan jari mereka. Saat ketika badai membayangi, Li Qiye, sebagai karakter utama, bertindak santai tanpa peduli. Dia melanjutkan, bisnis sekte kuno dupa pembersihan tidak tergantung pada orang luar untuk menjalankan mulut besar mereka. Li Qiye menatap langsung ke arah Dong Senglong. Dia jelas memprovokasi dia. Kata-kata Li Qiye membuat takut kelompok Luo Fenghua. Pertama, dia membunuh para pemimpin Yi dan seorang pelindung. Dan sekarang dia memprovokasi seorang penasihat Royal Noble. Ini adalah mencari kematian. Kelompok Luo Fenghua terkejut dan berpikir, bukankah saudara laki-laki pertama menganggap masalah ini sudah cukup serius? Dia bahkan melawan Dong Senglong. Jika aku orang luar, lalu bagaimana dengan Putri Li yang berdiri di sampingmu? Pada saat ini, tatapan Dong Senglong memancarkan aura dingin yang menekan orang lain. Dan dia dengan dingin berkata, Junior, kamu bersekongkol dengan orang luar, merencanakan untuk menyebabkan kekacauan, dan kamu masih berani berbicara besar. Dari mana datangnya kura-kura tua ini untuk menggerutu di hadapanku? Li Qiye benar-benar lelah dengan penampilan Dong Senglong. Dan dia berkata, Sekte kuno dupa pembersihan dan gerbang 9 Sein Iblis adalah mertua. Ini bukan rahasia lagi. Putri Li masih dianggap sebagai bagian dari Sekte kuno dupa pembersihan kami. Apa sekarang, hubungan mertua kita menyebabkan Sekte Dewa Surgawi merasa tertekan. Jadi mereka mengirim orang tua terkutuk sepertimu untuk memutuskan hubungan antara dua sekte kita. Oleh karena itu jelas bahwa kamu, kura-kura tua ini, mengirim pengkhianat di sekte kami dan ingin membunuh aku, menghancurkan perjanjian pernikahan kami. Satu bagian tentang laut dan banteng mungkin aneh, tetapi mereka berima satu sama lain secara mentah. Sebenarnya seluruh paragraf ini hampir seluruhnya terdiri dari 4 kata frase puitis. Mengenai pernyataan Li Qiye, mata Dong Senglong menjadi tajam, dan dia berteriak dalam-dalam, banyak omong kosong dan sampah, kamu memuntahkan darah atas nama baikku. 1. Li Qiye tidak terganggu, dia menghadapi tetua pertama dan 4 tetua lainnya sebelum berkata, Tetua, kata-kata aku adalah kebenaran. Jika sekte kuno dupa pembersihan dan gerbang 9 iblis-iblis menjadi mertua, siapa yang paling tidak mau melihat ini? Jika seseorang ingin melanggar perjanjian perkawinan, metode yang paling langsung dan efektif adalah membunuh aku dengan tuduhan palsu. Apa itu menipu tuannya dan membunuh leluhurnya? Apa yang tidak sopan kepada senior? Ini semua tuduhan palsu. Tujuan sebenarnya adalah untuk menghancurkan pernikahan dua sekte kita. Skema kecil ini untuk Li Qiye, yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak cukup untuk mencapai puncak. Jika Dong Senglong tidak datang, maka dia perlu membuang napas untuk membenarkan segalanya. Namun, begitu Dong Senglong benar-benar tiba, ini sama dengan memberinya target hidup. Li Qiye dengan santai dan nyaman berkata, Tetua, pelindung, aku khawatir orang yang ingin mengkhianati sekte kuno dupa pembersihan bukanlah aku.
Ini adalah orang yang sama sekali berbeda. Ada seseorang di sini yang bersekongkol dengan Sekte Dewa Surgawi. Orang itu bersekongkol baik secara internal maupun eksternal untuk melukai dan membantai murid-murid. Pada titik ini, karena itu adalah masalah besar, pelindung lainnya semua bergegas. Sekarang, seluruh eselon atas dari Cleansing Inchance Ancient Sect berkumpul di Cleansing Jade Peak. Cao Xiong memerah karena marah dan berteriak keras, pengkhianat. Memuntahkan darah pada orang lain adalah kejahatan yang tak termaafkan, yang tidak bisa ditebus bahkan dengan 10.000 kematian. Dia ingin menyeberang ke arah Li Qiye, tapi dia dihentikan oleh Elder Gu. Cao Xiong dengan marah berteriak, "Kakak, mungkinkah kamu benar-benar ingin melindungi seorang pengkhianat yang membunuh anggota sektenya sendiri?" Pada saat ini, ekspresi tetua pertama Gu Tishou menjadi dingin, dan dia tanpa emosi berkata, "Adik, para tetua dan pelindung sekte semuanya ada di sini. Mengenai masalah ini, benar atau salah, hitam atau putih, semua orang akan berdiskusi menuju sebuah kesimpulan. Mengapa adik laki-laki harus begitu tergesa-gesa saat ini?" Tetua pertama tidak bodoh, masalah ini aneh, dan sepertinya tidak biasa. Dong Senglong tidak akan membawa masalah ini pada dirinya sendiri. Pada saat ini, kulit elder pertama sangat memburuk. Namun, saat ini, Li Qiye menyela dan dengan tidak tergesa-gesa berkata, "Tetua Cao terburu-buru membunuhku demi membungkam." Tetua Cao dan orang tua Dong ini bersekongkol bersama untuk melakukan hal-hal jahat. Mereka berencana untuk membunuhku, dan menghancurkan pernikahan antara dua sekte. Menghormati semua orang yang lebih tua dan pelindung kita. Benar atau salah, hitam atau putih, aku percaya bahwa mata semua orang seterang salju, siapa yang setia dan siapa yang berkhianat. Sangat mudah untuk membedakan setelah satu kali melihat. Hewan, karena kamu memuntahkan darah pada orang lain, kamu tidak bisa dibiarkan hidup. Dong Senglong meraung memekakkan telinga, dan, dalam sekejap mata, energi darahnya melonjak ke langit, tekanan royal nobelnya merajalela, mengincar Li Qiye. "Saudara Dong, tolong kendalikan diri." Pada saat ini, mata tetua pertama Gu Tishou bersinar keras dengan niat membunuh. Pada saat ini, tetua pertama yang biasanya damai telah menjadi orang yang berbeda. Tekanan royal nobel Dong Senglong tidak berkurang, melainkan meningkat. Suara bang-bang bergema di udara. Energi sejati yang menakutkan melayang di atas kepalanya seperti raungan naga yang tak henti-hentinya. Tekanan royal nobelnya menyebabkan semua pelindung dan tetua kehilangan warna kulit mereka. Tetua pertama Gu Tishou merengut dengan dingin. Energi darahnya segera melonjak, dan suara darah umur panjangnya menghantam pantai, seperti Ming kuno yang bergemuruh raksasa. Saat energi darahnya melonjak, terdengar suara teriakan Kun Peng. Di istana takdir tetua pertama, Kun Peng melompat keluar. Kun Peng menutupi langit, dan itu memusuhi ibu bumi itu sendiri. Pada saat ini, tubuh elder pertama memiliki tekanan royal nobel yang terus-menerus dan kuat. Bangsawan kerajaan, itu benar. Tetua pertama Gu Tishou memang seorang bangsawan kerajaan. Hal ini tidak hanya mengejutkan para murid, tetapi bahkan mengejutkan kelompok tetua Sun. Cao Xiong secara khusus menyipitkan matanya. Saat ini, Gu Tishou sedang bertemu Dong Senglong. Setiap langkah menciptakan dunia baru. Kun Peng yang melayang di puncak kepalanya tampaknya ingin memecahkan bumi dan menghancurkan langit. Di hadapan tekanan surgawi Kun Peng, semua eksistensi adalah pemujanya yang taat. Semua orang tidak berharap tetua pertama Gu menjadi ahli tersembunyi. Semua orang mengira dia hanyalah pahlawan bernama, puncak bernama pahlawan di terbaik. Mereka tidak percaya bahwa kekuatannya yang sebenarnya adalah seorang royal noble. Saat itu Dong Senglong, sebagai royal noble yang berpengalaman, segera mengubah ekspresinya. Karena keduanya adalah bangsawan kerajaan, dia merasakan ancaman tertentu karena tetua Gu mempraktikkan hukum jasa kaisar. Selain itu adalah hukum jasa kaisar terkuat yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Min Ren, 6 varian Kun Peng. Ini adalah hukum jasa kaisar inti dari sekte kuno dupa pembersihan, dan itu merupakan ancaman besar bagi Dong Senglong. Bagus. Saudara Gu sangat tertutup tentang kekuatannya. Itu menyebabkan orang lain salah paham. Hari ini, sepertinya aku telah mencampuri urusan orang lain. Dan kebaikan aku diperlakukan seperti bermuka dua. Jika ini masalahnya, maka Dong ini akan pergi duluan. 2. Mata Dong Senglong tenggelam. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Dong Senglong adalah pria yang pintar. Dia tahu bahwa situasi saat ini tidak menguntungkan baginya. Jika dia tinggal di sini lebih lama lagi, dia akan terjebak di dalam. Lebih baik mundur selangkah. Ekspresi Cao Xiong sangat sulit untuk dilihat secara ekstrim. Kekuatan tersembunyi elder pertama mampu mengusir Dong Senglong. Situasi ini tiba-tiba menjadi jauh lebih buruk baginya. Pada saat ini, Li Qiye dengan santai berkata, sepertinya ada seseorang yang merasa bersalah dan melarikan diri lebih dulu. Pembalikan mendadak ini membuat kelompok Luo Fenghua tercengang. Apa yang disebut memblokir gelombang ganas? Apa yang disebut memukul mundur musuh yang kuat dengan kata-kata? Mereka akhirnya mengalaminya hari ini. Kakak pertama mereka sudah mengharapkan ini.
dan dia secara alami tidak takut pada lawan yang kuat. Cao Xiong berteriak keras, "Pengkhianat! Kamu menipu tuan kamu dan membunuh leluhur kamu. Namun kamu masih berani mengatakan kata-kata tidak masuk akal dan memuntahkan darah pada orang lain. Hari ini, aku akan mendapatkan keadilan untuk murid-murid aku yang mati." Li Qiye memperhatikan Cao Xiong, dan dia perlahan berbicara, "Tetua Cao, tuan yang curang dan pembunuhan leluhur. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Jika kamu ingin menjebak seseorang, ada banyak cara. Mungkin Tetua Cao takut rencanamu akan terungkap, jadi kamu buru-buru mencoba membungkamku. Hewan, dengan kata-katamu ini, kursi besar ini bisa langsung membunuhmu." Tetua Cao mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan dia menuju ke arah Li Qiye untuk bergerak. "Adik kecil, tenangkan pikiranmu, jangan marah." Tetua pertama Gutisou mengaung. Pada saat ini, Gutisou akhirnya melepaskan badai, dan tekanan Royal Noble-nya langsung menekan Cao Xiong. Di bawah tekanan ini, Cao Xiong menyipitkan matanya dan dengan agresif berkata, "Kakak pertama, apakah kamu benar-benar ingin melindungi hewan ini? Dia membunuh anggota sektenya sendiri. Jika murid tipe ini tidak dihukum, ini akan membuat hati murid lain menjadi dingin. Kita akan dijauhi oleh orang lain. Mulai sekarang, aturan sekte kuno dupa pembersihan kami tidak akan diberlakukan lagi." Li Qiye tertawa lalu berkata, "Tetua Cao telah bersumpah bahwa aku telah membunuh anggota sekte. Tolong beritahu aku saat itu, bagaimana aku membunuh anggota sekte kami sendiri. Jika kamu tidak bisa, maka menggunakan posisimu sebagai tetua untuk berkonspirasi melawan seorang murid. Apa rencana dan ambisimu?" Li Qiye malah membalas pukulan. Para tetua dan pelindung saling melirik. Pada kenyataannya, semua orang merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Penampilan Dong Senglong adalah petunjuk bahwa inilah masalahnya. "Bagus, bagus, bagus, kamu baik untuk hewan dengan lidah setajam silet." Cao Xiong tersenyum dingin, dan dia berkata, "Bahkan jika kamu bisa mengucapkan kata-kata seperti bunga teratai dan bunga, itu tidak menghapus fakta bahwa kamu membunuh 3 pemimpin I, membantai pelindung Hu, dan membunuh Zier. Buktinya terlihat seperti gunung. Bagaimana ini tidak membunuh anggota sekte sendiri?" Li Qiye berbicara tanpa tanda-tanda panik atau tergesa-gesa, hanya dapat dikatakan bahwa 3 pemimpin I, pelindung Hu, dan Leng Zizi telah datang. Aku hanya bertindak untuk membela diri. "Bagus, bagus, bagus. Seperti yang kamu lihat saudaraku, dia masih berani berdalih secara defensif. Buktinya seperti gunung di depan mata kita." Tetua pertama Gutisou memandang Li Qiye, dan dia dengan serius berkata, "Apa yang terjadi? Untuk alasan apa kamu membunuh 3 pemimpin I, pelindung Hu, dan Leng Zizi?" Li Qiye dengan polos berkata, "Tetua yang terhormat, aku hanya bertindak untuk membela diri." Pelindung Hu membawa serta tim penegak hukum, dan mereka tiba-tiba muncul di puncak pembersih giok. Mereka tiba-tiba ingin membuat aku bergerak, mereka ingin membunuh, jadi aku hanya bisa melawan. Alasan mereka dan Tetua Cao adalah sama. Apa itu menipu tuannya dan membunuh leluhurnya? Apa yang tidak sopan? Ini pasti konspirasi. Kamu kentut, wajahnya memerah. Cao Xiong berteriak, "Dari laporan murid penegak hukum, pemimpin bagian Zhou meminta bantuan. Jadi pelindung Hu dan tim penegak hukum pergi ke puncak pembersih giok. Kamu, hewan dengan hati ular keji ini hanya ingin membuat kekacauan. Setelah kamu terlihat, kamu ingin membunuh dan membungkam semua orang." Pada saat ini, pemimpin bagian Zhou, yang bersembunyi di belakang Cao Xiong, keluar dan berkata, "Para tetua dan pelindung yang terkasih, kebenarannya benar-benar seperti ini. Li Qiye ingin berkonspirasi melawanku. Jadi aku meminta bantuan." Pelindung Hu dan tim penegak hukum berlari ke sini untuk membantu. Tetapi aku tidak berpikir bahwa hati orang ini keji seperti ular. Dia membantai kelompok pelindung Hu. Gutisou menatap Li Qiye, dan dia dengan serius bertanya, "Ada acara seperti ini?" Pada saat ini, para tetua dan pelindung tidak bisa tidak saling melirik. Li Qiye, seorang murid biasa, ingin membunuh pemimpin bagian Zhou. Masalah ini hanya sedikit tidak masuk akal. Li Qiye tersenyum, dan dia perlahan menjelaskan, "Tetua, aku tidak tahu tentang apa konspirasi ini. Bahkan jika itu adalah konspirasi, lalu bagaimana pemimpin bagian Zhou bisa bertahan sampai sekarang? Aku bisa membunuh pelindung Hu. Jika aku benar-benar ingin membunuhnya, aku bisa membunuhnya dengan mudah seperti itu, bukan apa-apa. Aku menyelamatkan satu nyawanya." Murid-murid dari Cleansing Jade Peak semuanya melihat dengan mata kepala sendiri. "Aku hanya memberi sedikit pelajaran kepada pemimpin bagian Zhou. Aku tidak berpikir bahwa pemimpin bagian Zhou adalah sekantong jerami sampai-sampai bahkan seorang murid akumulasi fisik seperti aku lebih kuat darinya. Keterampilan pemimpin bagian Zhou tidak disempurnakan. Kamu tidak bisa menyalahkan masalah ini pada aku." Cao Xiong dengan serius berkata, "Omong kosong. Kamu jelas-jelas mata-mata yang dikirim oleh sekte lain dengan kultivasi tersembunyi. Kamu ingin berkonspirasi dan menyebabkan kekacauan. Kamu ditemukan oleh pemimpin bagian Zhou.
Jadi kamu ingin membunuh dan menekan suaranya. Li Qiye tersenyum berkata, Tetua Cao, kaulah yang memuntahkan darah pada orang lain. Tanyakan kepada murid-murid Cleansing Jade Peak, apa alasan dibalik pengajaran aku kepada pemimpin bagian Zhou sebuah pelajaran. Dari sudut pandang aku khawatir bahwa pemimpin bagian Zhou diinstruksikan oleh orang lain, dan berkonspirasi melawan aku memiliki tanggung jawab instruksi Dao untuk Cleansing Jade Peak. Bisa dibilang aku gugup karena gentar. Untuk instruksi Dao, aku menghabiskan banyak darah dan keringat, tetapi pemimpin bagian Zhou dengan tegas menuduhnya bahwa aku sedang mengajar seni iblis. Dia berkata bahwa aku membawa Dao iblis ke sekte kuno dupa pembersihan. Karena dia menghina keringat dan usaha darah aku, selama aku memiliki setetes darah keberanian dalam diri aku, bagaimana aku bisa menanggung ini? Kamu dengan jelas membawa seni iblis ke dalam sekte kuno dupa pembersihan. Aku takut para murid akan menyerah pada iblis Dao. Untuk menyelamatkan mereka dari keracunanmu, aku harus menghentikan mereka. Pemimpin bagian Zhou bersaing dengan keyakinan mutlak. Li Qiye tertawa terbahak-bahak, dan dia berkata, apakah itu iblis Dao atau bukan? Hati semua orang tahu yang sebenarnya. Satu orang bisa berbohong, tetapi 300 murid Cleansing Jade Peak tidak semuanya bisa berbohong. Apakah aku mengajar iblis Dao atau tidak? Para tetua dan pelindung terkasih, jangan ragu untuk bertanya kepada para murid sedikit. Mendengar kata-kata Li Qiye, Gu Tizhou memeriksa murid-murid yang hadir saat ini. Dia secara acak memanggil satu murid dan bertanya, metode apa yang diajarkan saudara laki-laki pertama kamu kepada kamu semua? Satu terjemahan lebih langsung, satu berbicara sembarangan, satu berbicara bodoh, menahan darah di mulut untuk memuntahkan orang lain, 3-4 kata frase. Dua kata-kata aslinya bermuka dua di sini adalah paru-paru dan sungai keledai, yang berarti dia memiliki niat buruk binatang yang tersembunyi. Murid itu sibuk berkata, hormat aku kepada yang lebih tua, saudara pertama tidak mengajari aku metode baru. Kakak laki-laki pertama hanya menyimpulkan cacat dalam hukum merit jade spiral dan permainan pedang nengat terbang yang hadir selama awal aku ke sekte. Ulangi apa yang kakak pertamamu katakan tentang metodenya, jadi aku bisa mendengar sedikit dari apa yang dia katakan. Murid ini tidak berani bersikap tidak sopan, dia buru-buru membacakan hukum prestasi yang telah direvisi Li Qiye, serta koreksi individu dalam teknik untuk tetua pertama. Setelah mendengar kata-kata dari murid ini, tetua pertama Gu Tizhou mau tidak mau mengubah ekspresinya. Kenyataannya, tetua pertama bukan satu-satunya yang tercengang, tetapi tetua dan pelindung lainnya juga. Tetua pertama tidak berani mempercayai apa yang dikatakan para murid, ini benar-benar metode yang dikatakan saudara laki-laki pertamamu. Murid itu dengan tulus menjawab, hormat aku kepada yang lebih tua, murid. Ini tidak berani berbohong. Kata-kata aku adalah ribuan kebenaran asli dan tak terhitung banyaknya. 1. Gu Tizhou tidak bisa mempercayainya. Setelah dia pulih dari keterkejutannya, dia memilih beberapa murid acak dari 300 murid. Murid-murid ini membacakan hukum jasa dan teknik cacat mereka. Hal ini menyebabkan Gu Tizhou dan para tetua, serta para pelindung, terkejut. Tetua Qian, salah satu dari 6 tetua, dengan tak terbayangkan berkata, bagaimana ini merupakan hukum jasa yang mendasar. Ah, ini adalah prinsip panduan Grand Dao yang sepenuhnya lengkap. Tetua Wu, yang terkejut, juga berkata, aku telah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun dan telah membaca hukum jasa Roh Giok tidak kurang dari 100 kali. Tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa mungkin untuk memahami hukum jasa ini seperti ini. Interpretasi ini, aku khawatir ini adalah kebenaran mendalam tertinggi dari hukum merit Roh Giok, dan ini adalah esensi sebenarnya dari metode ini. Juga mendukung Li Qiye, Tetua Sun berkata, jika ini adalah Dao Iblis Sekte Jahat, maka latihan kita pastilah Iblis Dao Sekte Jahat yang sebenarnya. Aku khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membuat hukum prestasi dasar dan membuatnya begitu misterius dengan Grand Dao yang mengesankan. Ini bukan pertama kalinya Tetua Sun mengalami keajaiban Li Qiye, namun, ketika dia mendengar interpretasi ini, dia masih terguncang. Tetua Sun mendukung Li Qiye paling banyak dari tetua lainnya, bahkan lebih banyak tetua dan pelindung kehilangan kata-kata. Interpretasi Li Qiye tentang hukum prestasi dasar secara misterius disempurnakan 10.000 kali dengan cara yang tidak memiliki cacat apapun. Petunjuk Li Qiye tentang teknik cacat bisa dikatakan tepat sasaran setiap saat. Mereka berkultivasi selama ratusan dan bahkan ribuan tahun, tetapi mereka masih tidak bisa menafsirkan hukum jasa ke tingkat ini. Hari ini, mereka akhirnya menemukan bahwa bahkan hukum jasa dasar yang paling mendasar pun dapat diturunkan ke tahap ini. Sebelumnya, mereka pikir mereka tahu esensi dari hukum jasa, tetapi pada kenyataannya, apa yang mereka ketahui hanyalah kulit dan bulu dari hukum jasa dasar. Seorang pelindung secara emosional berkata, jika aku bisa memahami hukum merit Roh Giok ke tingkat ini tahun itu, maka itu sudah cukup untuk seluruh hidup aku. Butuh beberapa saat bagi Gu Tizhou untuk mendapatkan kembali pikirannya. Semua orang tahu bahwa Li Qiye memiliki fisik fana, roda kehidupan fana,
dan istana takdir fana. Namun dia mampu menyimpulkan interpretasi yang begitu bagus. Tidak ada yang akan percaya ini. Bahkan seorang jenius dengan talenta setinggi langit masih tidak akan dapat memiliki pengurangan pada level ini. Itu tidak terjangkau. Gu Tizhou secara emosional menatap Li Qiye, dan dengan ragu bertanya, ini benar-benar pengalaman meditasimu? Li Qiye tersenyum, dan dia berkata, tetua yang terhormat, ini hanyalah satu bagian kecil dari pemahaman aku. Ini hanya sedikit pengalaman, dan itu tidak bisa dianggap mendalam. Li Qiye mengatakan ini menyebabkan tetua pertama Gu Tizhou tiba-tiba tersedak oleh kata-katanya. Jika ini hanya sebagian kecil dari pemahaman dan sedikit pengalaman, maka kata jenius tidak cukup untuk menggambarkannya. Dia hanya bisa disebut sebagai bibit iblis. 2. Kakak laki-laki. Sepertinya kita kehilangan seorang jenius. Persepsi Li Qiye sangat menakutkan. Beberapa waktu yang lalu, aku memiliki sedikit masalah dengan kultivasi aku, dan Li Qiye yang memberi aku nasihat yang berharga. Pada titik ini, Tetua Sun juga mengungkapkan masalahnya untuk mendukung Li Qiye. Para tetua dan pelindung tidak bisa tidak menjadi kagum setelah mereka mendengar cerita Tetua Sun. Ini benar-benar tak terduga, Tetua Qian berkata dengan ekspresi yang berubah. Ada desas-desus bahwa fisik, roda kehidupan, dan istana takdir seseorang bukanlah satu-satunya kriteria untuk mengukur bakat. Aku tidak percaya dan menganggapnya sebagai omong kosong. Sepertinya hari ini, orang bijak kuno tidak membodohiku. 3. Tetua Wu dari 6 tetua memandang pemimpin bagian Zhou. Dan, pada saat ini, dia berkata, pemimpin bagian Zhou, jika ini adalah setan sekte jahat Dao maka tidak ada jalan yang benar di dunia ini. Jika kamu bingung, jangan bingung sampai ekstrim ini. Aku, pembalikan situasi yang tiba-tiba menyebabkan pemimpin bagian Zhou tidak dapat bereaksi. Li Qiye, pada titik ini, berkata dengan tidak jelas, aku khawatir ini bukan kebingungan, tetapi skema untuk menyingkirkan aku. Untuk pemimpin bagian Zhou, apa yang aku instruksikan tidak penting. Yang penting adalah melenyapkan aku. Mata Gu Tizhou menjadi tajam, tekanannya segera menekan pemimpin Izhou. Dan dia dengan serius berkata, pemimpin Izhou, apa yang terjadi? Pemahaman Li Qiye tentang hukum jasa dasar saja adalah harta yang sangat berharga bagi sekte kuno dupa pembersihan yang menurun. Dan, saat ini, Gu Tizhou benar-benar ingin melindungi Li Qiye dalam keadaan apapun. Dia tahu bahwa Li Qiye penting bukan hanya karena perjanjian perkawinan, tetapi juga karena pengetahuannya yang mendalam. Aku, pemimpin bagian Zhou, saat ini, tidak bisa berbicara setengah kata, dan dia hanya bisa menatap Cao Xiong. Cao Xiong tahu situasinya tidak baik, jadi dia segera berkata, pemimpin bagian Zhou sangat bodoh, dan dia bahkan tidak bisa melihat melalui hukum jasa yang mendalam. Ini layak dihukum. Tetapi pengkhianat tetap memberontak melawan Dao. Dia membunuh 3 pemimpin pelindung Wu, dan Zier. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Bagi Cao Xiong, hari ini adalah hari di mana dia kehilangan uangnya dan hanya jatuh sakit. Tidak hanya dia tidak bisa membunuh Li Qiye, tetapi kedua muridnya terbunuh. Terutama Leng Zizi, yang merupakan murid yang dimaksudkan untuk mewarisi warisannya. Dengan terbunuhnya seorang murid yang sangat berharga, itu membuat hatinya berdarah. 4. Li Qiye dengan santai menjawab, jika aku benar-benar berkomplot untuk berkhianat, maka ini adalah kejahatan yang menyebabkan 10.000 kematian. Sayangnya, aku adalah korban. Awalnya, pemimpin bagian Zhou yang tidak bisa membedakan hitam dari putih, dan dia menuduh aku membawa setan sekte jahat Daos ke dalam sekte kuno dupa pembersihan. Setelah ini, pelindung Wu yang tiba-tiba membawa sekelompok besar murid penegak hukum yang ingin bergabung dan membunuhku. Mereka tidak memberi aku kesempatan untuk membela diri. Ini jelas merupakan rencana jahat. Ada terlalu banyak kebetulan dalam masalah ini. Bukankah ini hanya mencoba untuk mendorong aku menuju kematian aku? Mengapa Tetua Cao dan Pak Tua Dong bersama? Kalian berdua bahkan lebih cepat dari para tetua lainnya. Sama seperti sebelumnya. Kalian berdua tidak membedakan hitam dari putih. Dan kalian juga ingin membunuhku. Bukankah ini hanya ingin membunuhku sebelum aku bisa bicara? Tetua Cao, apakah kamu tidak bersekongkol dengan sekte Dewa Surgawi? Ah, Tetua Cao, kamu mengkhianati sekte dan berkonspirasi dengan orang luar. Ini adalah kejahatan besar, terkenal sepanjang kekekalan. Li Qiye dengan hati-hati menyampaikan skema tersebut, menyebabkan murid-murid dari Cleansing Jadepik membeku. Kakak pertama mereka dengan mudah membalikkan situasi. Rencana yang cermat dan jelas seperti itu terlalu mengerikan. Kecerdasan saudara pertama mereka seluas lautan, Li Xuangyan, sebagai orang luar yang mengamati situasi, bahkan lebih tersentuh. Li Qiye membunuh 3 pemimpin dan pelindung Wu tanpa menahan diri seperti itu hanya beberapa ketidaknyamanan kecil. Saat ini, penjelasannya yang jujur dan percaya diri, dengan mudah membalikkan situasi. Ini hanyalah satu telapak tangan yang menutupi awan di langit dan satu kepalan tangan menenangkan hujan deras. Apalagi, dari awal hingga akhir, dia riang. Masalah ini baginya mirip dengan sarapan, membuat Li Xuangyan ngeri.
Li Xuangyan menyadari bahwa Li Qiye tidak hanya misterius. Hari ini, dia menyaksikan cara menghitungnya ketika berhadapan dengan orang lain. Dia membunuh tanpa melihat darah. 5. Bahkan tubuh Yu, yang berdiri di samping, matanya berkedip. Tindakan Li Qiye hari ini, bahkan setelah hidup selama 1000 tahun, membuatnya heran. Pada kenyataannya, perencanaan sepele ini pada dasarnya tidak ada artinya bagi Li Qiye. Kembali ketika dia bersekongkol melawan seluruh dunia, itu adalah rencana yang benar-benar besar. Hewan, kematianmu semakin dekat, dan kamu masih mengoceh. Cao Xiong menggigil karena marah. Rencana ini dirumuskan oleh tangannya sendiri, tetapi saat ini, Li Qiye telah menempatkan rajanya dalam skakmat. Bagaimana mungkin tangannya tidak diikat? Tetua pertama Gu Tizhou dengan dingin berkata, "Adik Cao, ada banyak keraguan dan ketidaktahuan. Untuk mengatakan bahwa Li Qiye adalah pengkhianat saat ini terlalu sederhana. Hal yang paling tidak ingin dia lihat adalah kebersamaan Cao Xiong dan Dong Senglong, tapi itu sudah jelas saat ini." Selain Gu Tizhou, para tetua dan pelindung lainnya semuanya juga bias terhadap Li Qiye, tetapi mereka tidak memiliki bukti yang mengutuk, mereka tidak bisa berkata banyak. Kakak tidak akan benar-benar mempercayai hewan ini, kan? Cao Xiong muntah darah karena marah. Semua rencananya sia-sia, dan kedua muridnya mati sia-sia. Gu Tizhou dengan dingin berkata, setidaknya, ada beberapa kecurigaan yang meragukan dalam masalah ini. Tanpa bukti, dia tidak bisa menghukum Cao Xiong karena bersekongkol dengan Dong Senglong. Tapi masalah ini membuatnya sangat tidak puas. Cao Xiong membalas dengan keras, bagus, bagus, pelindung Hu dan yang lainnya mati tanpa alasan. Pada titik ini, dia melepaskan kartu tersembunyi lainnya, dan dia dengan serius berbicara. Bahkan jika pemimpin bagian Zhou bingung, hewan yang memiliki niat tersembunyi ini adalah kebenaran yang sulit. Hewan ini diam-diam mencuri 6 varian Kunpeng. Mencuri 6 varian Kunpeng. Para pelindung dan tetua yang hadir saat ini terkejut. Wajah tetua pertama Gu Tizhou menjadi mengerut, dan dia menatap tajam ke arah Li Qiye. 6 varian Kunpeng adalah hukum jasa kaisar inti dari sekte kuno dupa pembersihan, dan itu juga satu-satunya hukum jasa kaisar yang tertinggal yang tidak lengkap. Masalah ini sangat penting, dan ini tidak bisa diabaikan. Gu Tizhou menatap Li Qiye, dan dia bertanya dengan nada serius, apakah ini kebenarannya? Mengenai 6 varian Kunpeng, Gu Tizhou tidak bisa tidak berhati-hati. Li Qiye bertanya dengan sangat polos, apa 6 varian Kunpeng? Tetua, jangan tertipu olehnya. Pemimpin bagian Zhou menemukan kesempatan untuk mengikat papan. Jadi dia dengan keras berseru, aku melihat dengan mata kepala sendiri penggunaan transformasi surgawi untuk melarikan diri dari formasi pedang 36 dewa dari keponakan Leng. Ini adalah ribuan kebenaran sejati yang tak terhitung banyaknya. Tetua, apakah kamu membicarakan ini? Pada titik ini, di dalam istana takdir Li Qiye, seorang Kunpeng melompat keluar. Kunpeng sebesar kepalan tangan dan sangat bersemangat. Saat itu melompat. Rune magis yang tidak stabil mengambang dengan lembut mengikuti goyangan Kunpeng ke depan dan ke belakang. Galaksi berputar dan membawa penonton ke alam semesta lain. Setiap transformasi Kunpeng sangat sulit dipahami. Bahkan para tetua pun tidak dapat memahaminya. Satu idiom yang berarti mutlak benar dari banyak sudut pandang. 2. Demon Spawn memiliki 2 kemungkinan arti. Ini digunakan untuk menggambarkan seorang jenius yang luar biasa atau orang yang sangat jahat mengerikan. Aku mengambil kebebasan untuk menggunakan Spawn di sini karena lebih masuk akal daripada anak iblis. 3. Banyak omong kosong di sini sebenarnya adalah kentut anjing yang diam, frasa yang menarik. 4. Kehilangan uang dan hanya sakit. Pada dasarnya bertaruh uang tetapi kamu kehilangan uang dan sesuatu di atasnya. Pada dasarnya skema akan benar-benar salah. 5. Membunuh tanpa melihat darah. Pujian untuk ahli strategi yang menghitung, tidak harus melakukan tindakan fisik. 6. Varian Kunpeng. Melihat adegan ini, para tetua dan pelindung yang hadir saat ini tidak bisa tidak menjadi sangat khawatir. Di seluruh sekte kuno dupa pembersihan, hanya tetua pertama Gu Tizhou yang memiliki akses ke 6 varian Kunpeng yang lengkap. Ketika dia mempraktikkannya, itu adalah master sekte sebelumnya yang secara pribadi memberikan izin dengan persetujuan dari Grand Elder lainnya. Selain versi lengkap Elder pertama Gu Tizhou, Elder Zhou juga mempraktikkan 3 transformasi pertama dari 6 varian Kunpeng. Tahun itu, tetua Zhou mempertaruhkan nyawanya dan mencapai kontribusi besar untuk sekte tersebut, dan, dengan persetujuan bulat dari para tetua dan pelindung, ia diizinkan untuk mempraktikkan 3 transformasi pertama. Bagi sekte saat ini, 6 varian Kunpeng adalah rahasia yang tak terpisahkan. Bahkan para tetua tidak bisa mendekati metode ini tanpa persetujuan dari eselon atas sekte tersebut. Itu disimpan di lokasi yang paling dijaga dan rahasia di sekte kuno dupa pembersihan. Lokasinya tidak diketahui semua orang kecuali 6 tetua. Setelah melihat hukum jasa ini beraksi, wajah tetua pertama Gu Tizhou terguncang. Dia berlatih versi lengkap. Jadi dia memiliki pemahaman yang lebih tinggi tentang itu daripada orang lain. Melihat Kunpeng melayang ke atas dan ke bawah di atas kepala Li Qiye,
Hatinya tergerak tak tertandingi, Kunpeng Likie bahkan lebih mendalam dari miliknya. Ini berarti bahwa sehubungan dengan metode ini, Likie telah melakukan perjalanan lebih jauh darinya, hal ini tidak terbayangkan. 6 varian Kunpeng adalah salah satu hukum jasa kaisar terkuat di sekte tersebut, itu sangat mendalam. Dia membenamkan dirinya selama ratusan tahun dalam metode ini sebelum mempelajari 6 transformasi. Dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia benar-benar memahami misteri sebenarnya dari metode ini. Namun, murid pemula ini berpengalaman dalam misterinya. Bagaimana kamu mengolah 6 varian Kunpeng? Gu Tizhou terus menatap Likie. Pada saat ini, matanya sangat menakutkan bahkan dengan sedikit niat membunuh yang terungkap. Sebelumnya, niat Gu Tizhou adalah untuk melindungi Likie apapun yang terjadi. Saat ini, jika 6 varian Kunpeng Likie dicuri dari sekte tersebut, maka dia akan terlibat dalam tabu sekte tersebut. Tanpa keputusan dari para tetua dan pelindung lainnya, dia masih akan melenyapkan Likie. Bagi Gu Tizhou, jika dia diam-diam mempraktikkan metode lain, ada ruang untuk diskusi. Namun, 6 varian Kunpeng terlalu penting bagi sekte kuno dupa pembersihan. Mencuri hukum jasa kaisar inti, bunuh dia tanpa ampun. Cao Xiong diam-diam sangat gembira melihat perubahan arus, dan dia berkata kepada tetua Gu, "Kakak, orang ini tidak bisa dibiarkan sendiri. Bahkan 1 detik lebih lama, dan dia akan membawa lebih banyak bahaya ke sekte kuno dupa pembersihan kita." Gu Tizhou mengabaikan Cao Xiong, dan langsung bertanya pada Likie, "Kie, bagaimana kamu berlatih metode ini?" Likie membuka sambil tersenyum, dan dia dengan hati-hati berbicara, "Tetua menyebut metode ini 6 varian Kunpeng." Cao Xiong terus menambahkan angin ke api dengan mengatakan, "Masih berpura-pura. Bodoh, kakak. Pertama-tama kita harus menangkapnya dan kemudian menyiksanya setelahnya." Gu Tizhou tiba-tiba membentak Cao Xiong dan berkata, "Tutup mulutmu." Pada saat ini, seluruh tubuh Gu Tizhou mirip dengan singa ganas dengan tekanan menakutkan, aura surgawinya terbakar. Sebagai saudara laki-laki pertama, ada garis rasa hormat yang tidak bisa dilampaui. Ledakan tiba-tiba Gu Tizhou menyebabkan Cao Xiong, para tetua lainnya, dan para pelindung merasa bahwa kehadirannya tidak dapat diprovokasi. Pada saat ini, Gu Tizhou dengan gemuruh meraung, "Kie, bicaralah. Bagaimana kamu mengolah 6 varian Kunpeng?" Ini adalah pertama kalinya Gu Tizhou menjadi marah. Dia sangat serius. Likie perlahan berbicara. Masalah ini dimulai dengan 6 bentuk kecil Kunpeng. Mengenai aura surgawi Gu Tizhou, dia tidak takut. Dia berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan. "Hari itu ketika tetua setuju untuk mengizinkan aku berlatih 6 bentuk kecil Kunpeng setelah aku memilih manual, aku segera meneliti metode ini. Selama meditasi aku secara tidak sengaja tertidur. Pada saat itu, aku mengalami mimpi yang aneh. Aku memimpikannya seorang kakek tua. Kakek tua ini memberitahu aku bahwa takdir kita ditakdirkan bersama. Jadi dia mengajari aku hukum jasa yang dekat dengan 6 bentuk kecil Kunpeng. Aku tidak tahu nama hukum jasa ini. Baru saja, sejak tetua memberitahu aku akhirnya mengetahui namanya." Likie terus berbicara seolah-olah itu adalah kebenaran. Dia membuat para tetua dan pelindung, yang saat ini hadir, merasa seolah-olah ceritanya terlalu keterlaluan. Cao Xiong berteriak, "Omong kosong. Tidak ada hal konyol seperti itu di dunia ini. Kisah instruksi Dao dalam mimpimu ini hanya bisa menipu seorang anak berusia 3 tahun. Gu Tizhou tidak memperhatikan Cao Xiong. Dia masih menatap Likie. Dia kemudian dengan serius berkata, "Seperti apa kakek tua ini? Yah, itu ada dalam mimpiku. Aku tidak bisa mengingatnya dengan baik." Likie memiringkan kepalanya, berpura-pura merenung sejenak, dan akhirnya dia menggambarkan sosok immortal Emperor Minren. Di dunia ini, tidak ada yang lebih jelas darinya tentang seperti apa Kaisar Abadi Minren di usia tuanya. Dia mengatakan beberapa baris, dan ini cukup untuk membuat sketsa Minren. Deskripsi Likie mengejutkan kelompok tetua. Ada patung Minren di sekte kuno dupa pembersih, tapi ini dibuat dari tangan orang lain. Itu tidak mengandung kehadirannya yang saleh. Namun, sekte itu diam-diam menyembunyikan potret Kaisar Abadi Minren. Potret ini dilukis secara pribadi oleh Minren. Itu bukan hanya lukisan sederhana karena membawa kekuatan Kaisar dan roh abadi dari Kaisar Abadi Minren. Itu adalah harta benteng dari sekte kuno dupa pembersihan. Ketika potret ini dipanggil dengan hormat, itu bisa mengusir musuh yang kuat. Potret ini tidak bisa digunakan sembarangan. Jika sering diaktifkan, maka kekuatannya akan sangat berkurang. Kekuatan Kaisar dan roh abadi secara bertahap akan menghilang. Jadi, kecuali jika itu adalah bencana yang menghancurkan sekte kuno dupa pembersihan tidak akan dengan mudah menggunakannya. Keenam tetua semuanya telah melihat potret ini. Aura Kaisar dari Patriark telah meninggalkan kesan yang tak terhapuskan bagi mereka. Saat ini, dengan beberapa baris Likie, mereka segera menyadari bahwa dia menggambarkan aura surgawi dari Patriark. Kecuali seseorang telah melihat potret ini, mereka tidak mungkin menggambarkan aura surgawi dari Patriark seperti ini.
Mendengar detail jelas Likie tentang aura surgawi dari Immortal Minren seperti ini menyebabkan kelompok Gutisou terguncang. Mungkinkah sang patriark muncul dalam mimpinya? Pada akhirnya, tetua pertama mengeluarkan perintah ini. Semua murid lainnya pergi, pelindung dan orang tua tinggal. Di belakang, tanpa perintahku, tidak ada murid yang bisa mendekat. Setelah kepergian para murid, hanya para pelindung dan tetua yang tersisa di tempat kejadian. Suasana pekarangan semakin memanas. Pada saat ini, tetua pertama Gutisou telah mengkarantina lokasi ini. Tidak ada yang diizinkan untuk mendekat. Akhirnya, tetua pertama berkata dengan nada yang dalam, bawakan 6 varian kunpeng kamu dalam mimpi kamu sehingga tetua Zhou dan aku dapat melihatnya sebentar. Pada saat ini, Cao Xiong sangat tidak puas. Jadi dia berkata, kakak pertama, kamu tidak akan benar-benar percaya masalah irasional ini, kan? Gutisou menatap Cao Xiong saat Cao Xiong berkata dengan serius, hal ini pasti hewan ini diam-diam mencuri 6 varian kunpeng. Gutisou tidak mundur, lokasi tersembunyi. Selain kita berenam, siapa lagi yang mengetahuinya? Jika seseorang ingin membuka tempat itu, saudara Cao harus mengetahui seluruh prosesnya. Tanpa izin kami, bagaimana orang lain bisa membukanya? Dibutuhkan virtuos paragon untuk secara pribadi datang dan menggunakan kekerasan untuk membukanya. Kalau tidak, siapa yang bisa mengeluarkan manualnya? Apakah manualnya masih ada atau tidak? Kami tahu kebenaran di hati kami. Tetua Sun juga berbicara dengan serius. Itu benar, jika tempat itu dilanggar oleh orang lain, sekte kuno dupa pembersihan kita akan berada dalam bahaya. Saat ini, kami baik-baik saja tanpa kerugian. Saudara Cao, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Likie memiliki kemampuan untuk mencuri 6 varian kunpeng dari lokasi itu? Kecuali jika kamu menyiratkan bahwa kakak pertama diam-diam mengajari Likie metode ini. Cao Xiong berkata dengan getir, adik ini tidak berani mengatakan itu. Bahkan jika dia ingin membuat implikasi ini, itu tetap tidak mungkin. Para tetua dan pelindung lainnya tidak akan percaya pada kiasan seperti itu. Akhirnya, Likie diam-diam menuliskan mantra 6 varian kunpeng. Dia juga menambahkan pengetahuannya yang mendalam. Salinan hukum jasa ini, hanya tetua pertama dan tetua Zhou yang diizinkan untuk membacanya. Dengan Zhou hanya bisa melihat 3 transformasi pertama. Selama pemeriksaan mereka, Gutisou dan tetua Zhou sama-sama terkejut melihat bahwa ini bukan hanya hukum jasa yang lengkap, tetapi juga dicakup oleh kebenaran misterius yang lebih mendalam daripada pemahaman mereka sebelumnya. Untuk dapat memahami sampai tingkat ini, belum lagi hanya mereka, tetapi bahkan para tetua agung dari masa lalu tidak akan bisa. Untuk dapat memahami ke level ini dan memiliki akumulasi pengalaman ini akan cukup untuk mencapai peringkat virtues paragon. Pada saat ini, baik tetua pertama dan tetua Zhou ketakutan. Mungkin benar bahwa patriark telah menjangkau Likie dalam mimpinya. Kalau tidak, bagaimana seseorang menjelaskan masalah ini? Tetua pertama dan tetua Zhou tidak mengatakan sepatah kata pun, sehingga para tetua dan pelindung tidak dapat menyimpulkan situasi saat ini. Mereka saling melirik. Mungkin jenis instruksi Dao dalam mimpi seseorang adalah hal yang nyata. Namun, ini sangat tidak rasional dan sulit dipercaya. Akhirnya, Gutisou bertanya kepada Likie, apakah kakek tua dari mimpi itu mengatakan hal lain? Likie dengan serius memikirkannya, dan kemudian dia berkata, hah, itu benar, kakek tua juga mengatakan bahwa aku memikul tanggung jawab yang besar. Di masa depan, kebangkitan sekte kuno dupa pembersihan akan jatuh di pundakku. Kakek tua juga mengatakan bahwa nanti, jika aku ingin mempelajari hukum jasa yang lebih mendalam, maka aku harus menggunakan hukum jasa yang sama dan memanggilnya. Kemudian dia mungkin muncul dalam mimpiku lagi. Cao Xiong dengan keras menjawab, konyol dan tak tahu malu, untuk mengatakan bahwa kamu sendiri yang dapat merevitalisasi sekte kuno dupa pembersihan. Gutisou menyela Cao Xiong, dan dia memberitahu Likie dengan suara berat, lanjutkan. Likie menggaruk kepalanya beberapa kali, dan kemudian dengan serius berkata, apa hukum jasa yang serupa itu? Aku tidak tahu. Baru-baru ini, aku kesal karena aku tidak dapat mencari kakek tua. Pada saat ini, tetua Sun sibuk berkata, kamu harus menyebut mereka hukum jasa kaisar kecil. Kamu berlatih 6 bentuk kecil kunpeng, jadi kakek tua mengajari kamu 6 varian kunpeng. Jika kamu mempraktikkan hukum jasa kaisar kecil lainnya, maka mungkin dia akan mengajari kamu hukum jasa kaisar inti lainnya. Cao Xiong dengan dingin berteriak sebagai tanggapan, masalah ini terlalu konyol. Little Brother Sun, kamu percaya pernyataan konyol seperti itu? Pernyataan ini hanya bisa membodohi anak laki-laki berusia 3 tahun. Argumen ini tidak bisa dibuktikan. Jadi dia bisa mengatakan apapun yang dia mau. Mungkin untuk menguji ini sekali. Pada saat ini, Tetua Wu, yang termuda dari 6 tetua, berseru, biarkan Likie mempraktekkan hukum jasa kaisar kecil yang berbeda. Dengan begitu, kita bisa melihat apakah dia bisa memanggil orang yang ada di mimpinya lagi. Jika dia bisa menulis hukum jasa kaisar inti yang berbeda,
maka ini adalah bukti yang cukup bahwa mimpinya mengandung instruksi Dao. Tetua Qian juga setuju dan berkata, metode ini layak. Jika ini berhasil, maka aku khawatir apa yang dikatakan Li Qiye adalah kebenaran. Narasi ini benar-benar tidak masuk akal. Para tetua dan pelindung tidak bisa mempercayainya. Namun, dalam narasi gila ini, ada secercah harapan yang harus dipegang oleh para tetua dan pelindung Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Saat ini, Sekte Kuno Dupa Pembersihan sedang menurun, dan semua sekte besar lainnya mengawasi dengan cermat. Sepertinya mereka adalah sekawanan domba gemuk yang dikelilingi oleh sekawanan serigala. Bagi para tetua dan pelindung, yang mereka butuhkan saat ini adalah keajaiban yang mampu menghidupkan kembali sekte tersebut. Jika Patriark Minren sedang menonton dari langit di atas, maka mungkin dia akan benar-benar muncul dalam mimpi seorang murid. Jadi, Cao Xiong berhenti sejenak, dan kemudian dia akhirnya berkata dengan nada yang dalam, jika dia mau membuktikannya, maka aku tidak akan keberatan. Apakah kamu mau? Gu Tizhou menatap Li Qiye, dan dia bertanya dengan serius. Pada kenyataannya, sebagai kepala tetua, dia telah mengalami banyak angin dan ombak. Dia secara alami tahu bahwa masalah ini terlalu tidak rasional dan terlalu konyol. Namun, karena dia memikul beban Sekte Kuno Dupa Pembersihan, hatinya mendambakan keajaiban seperti itu, sebuah keajaiban di mana patriark muncul dalam mimpi seseorang. Para tetua, aku berdiri tegak tanpa takut memiliki bayangan yang bengkok. Tidak peduli apa ujian tetua, aku tidak takut. 1. Retorika berani dan percaya diri Li Qiye mengumpulkan kesan yang baik dari para tetua dan pelindung lainnya. Setelah itu adalah pemilihan hukum prestasi. Para tetua saling melirik, dan, pada akhirnya, Tetua Qian berkata, aku percaya kita harus memilih Merit Law Valet Cloud. Mengenai masalah ini, hanya Saudara Wu yang memiliki wawasan paling banyak. Dapat dikatakan bahwa dalam sekte, hukum jasa kaisar sangat sedikit jumlahnya. Satu-satunya hukum jasa kaisar inti yang lengkap adalah 6 varian Kunpeng, dan itu juga merupakan hukum terkuat di sekte tersebut. Di luar ini, ada 2 hukum jasa kaisar inti yang sangat tangguh lainnya. Namun, mereka tidak lengkap. Salah satu dari 2 hukum jasa kaisar yang tidak lengkap ini adalah hukum Merit Valet yang Tensun. Meskipun ini masalahnya, para tetua tidak berani sembarangan mengolah 2 hukum jasa kaisar yang tidak lengkap, karena dengan satu kesalahan, mereka akan menderita. Penyimpangan Qi, ini sama dengan membuang seluruh kultivasi seseorang. Jadi, para tetua memilih hukum jasa Virtuous Paragon sebagai gantinya. Metode kultivasi pertama Elder Wu adalah Valet Cloud Merit Law. Metode ini terlalu penting baginya. Di masa lalu, dia ingin mengolah hukum Merit Valet yang Tensun yang tidak lengkap, jadi dia banyak meneliti Merit Law Kaisar kecil. Namun, pada akhirnya, dia menyadari bahwa Merit Law Kaisar yang tidak lengkap terlalu kuat, dan dia tidak akan bisa mengolahnya. Dia tidak punya pilihan selain menyerah dan mengolah metode Virtuous Paragon sebagai gantinya. Untuk menguji Li Qiye, mereka harus memilih salah satu dari 2 hukum jasa kaisar yang tidak lengkap karena Tetua Wu memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum Merit Valet yang Tensun. Setelah musyawarah yang lebih tua, mereka dengan suara bulat memutuskan untuk membiarkan Li Qiye mengolah hukum Merit Awan Valet. Setelah keputusan itu, Li Qiye kembali ke puncak kesepian. Pada saat ini, 6 tetua sendiri melindungi Lonely Peak untuk mengawasi Li Qiye. Para tetua dan pelindung menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Cao Xiong sangat ingin membunuh Li Qiye untuk membalaskan dendam kedua muridnya yang mati. Dia tidak akan bisa tidur tanpa mendapatkan pembalasan ini. Namun, dia tidak memiliki suara dalam situasi saat ini. Lebih penting lagi, Cao Xiong juga memiliki rencana yang berbeda. Jadi masalah balas dendam ini harus dikesampingkan. Keenam tetua setuju agar Li Qiye mempraktekkan Merit Law Valet Cloud. Jadi selama proses ini, Li Qiye tidak diizinkan meninggalkan Lonely Peak, dia hanya harus fokus pada kultivasi. Merit Law Valet Cloud hanyalah sudut dari Merit Law Valet yang Tensun. Ini juga merupakan hukum jasa kaisar yang dibuat oleh Minren, dan bahkan jika kekuatannya tidak sekuat dibandingkan dengan 6 varian Kunpeng, dalam hukum jasa kaisar, itu masih sangat kuat. Li Qiye memahami bentuk asli dari Merit Law Valet yang Tensun lebih dari siapapun. Tahun itu, saat mereka pertama kali menciptakan hukum jasa ini, Li Qiye, sebagai gagak kegelapan, membawa Minren ke tempat terlarang yang paling berbahaya. Dan mereka melihat, dengan mata kepala sendiri, 10 matahari melayang ke atas dan ke bawah, menghidupkan kembali sebuah Grand Dao. Setelah adegan ini, Minren mampu membuat hukum jasa ini. Selama seluruh proses ini, Dark Crow Li Qiye memberikan nasihat kepada Minren, dan dia membantunya menyempurnakan hukum jasa ini beberapa kali. Selama tidur nyenyaknya, ingatan tentang hukum jasa ini terhapus, namun, dari penelitian yang cermat dari Valet Cloud Merit Law, ingatannya yang sebelumnya terhapus dan kebenaran mendalam dari metode ini sekali lagi muncul di benak Li Qiye. Li Qiye langsung mendapatkan ingatan tentang Merit Law Valet yang Tensun, tapi dia tidak terburu-buru untuk memberitahu para tetua. Hari-hari telah berlalu,
membuat para tetua menjadi sangat cemas. Hari demi hari, bulan demi bulan. Pada saat ini, tidak perlu menyebutkan orang lain, bahkan hati para tetua pun bimbang. Para tetua mendambakan keajaiban dalam pikiran mereka meskipun masalah itu konyol. Namun, mereka benar-benar berharap bahwa hal seperti itu akan terjadi, bahwa sekte akan diawasi oleh patriark. Dari sudut pandang aku, hewan ini membodohi kita semua. Cao Xiong berbicara dengan dingin, menambahkan angin ke api. Mengenai hasutan Cao Xiong, Tetua Wu melawan. Saudara Cao, kamu tampaknya terlalu bersemangat. Ini bukan langkah terakhir, jadi bagaimana kamu bisa sewenang-wenang memutuskan? Sepertinya kakak Cao perlu membawa Li Qiye ke kematiannya hanya untuk merasa nyaman. Cao Xiong, dengan wajah muram, dengan serius berbicara, adik Wu, apa maksudmu dengan itu? Aku hanya berkomitmen untuk melindungi sekte kuno dupa. Pembersihan, tetua pertama Gu Tisou menyela, oke, berhentilah bertengkar. Tidak ada salahnya menunggu. Akhirnya, setelah 3 bulan berlalu, Li Qiye keluar dari halaman kecilnya. Dengan penuh semangat berkata, mengerti, mengerti, mengerti. Betulkah? Setelah mendengar kata-kata ini, semua tetua saat ini telah melupakan status mereka, dan mereka segera bergegas masuk. Bahkan Cao Xiong tidak bisa menahan keinginan ini. Li Qiye menuliskan metodenya dengan sangat baik, dan dia menyerahkannya kepada tetua pertama. Dia kemudian berkata, tetua, ini adalah metode yang diajarkan kakek tua dalam mimpi aku kepada aku. Apakah ini hukum merit valet yang Tensun yang kamu bicarakan? Tetua pertama dengan penuh semangat menerima metode ini. Kenyataannya, para tetua lainnya juga sangat senang, termasuk Cao Xiong. Namun, dia bersemangat karena alasan yang berbeda. Akhirnya, 6 tetua secara pribadi mengambil metode yang ditulis oleh Li Qiye, dan mereka dengan hati-hati mencocokkannya dengan hukum jasa yang tidak lengkap di sekte kuno dupa pembersihan. Kebenaran, dia mengatakan yang sebenarnya, ini adalah salinan lengkap dari hukum merit valet yang Tensun. Setelah verifikasi, Tetua Wu terlalu heran. Dia telah bermimpi tentang kultivasi metode ini, tapi itu tidak berhasil. Dia tidak percaya bahwa selama hidupnya, akan ada kesempatan untuk melihat hukum merit valet yang 10 matahari yang lengkap. Akhirnya, Tetua Wu dengan kegembiraan emosional yang tiada taraf berkata, ini bukan hanya hukum jasa yang lengkap, tetapi juga mengandung interpretasi misterius. Aku pikir, di luar instruksi Dao Patriark dalam mimpinya, aku khawatir murid biasa tidak akan memiliki kesempatan untuk memahami hukum jasa ini ke tingkat ini. Bahkan seorang jenius surgawi, yang diberi hukum jasa yang lengkap, tidak akan dapat menemukan kebenaran mendalam seperti ini. Semua tetua terkejut, beberapa bersemangat, dan beberapa tergerak. Hal ini bagi mereka seperti mimpi, ini sangat konyol dan tidak mungkin. Seorang tetua tidak bisa tidak berseru, langit biru memiliki mata, dan mereka mengasihani sekte kuno dupa pembersihan kami. Patriark kita mengawasi kita dari surga, dan dia tidak ingin melihat kehancuran sekte kita. Dia telah muncul dalam semangat untuk menyelamatkan kita. Pada saat ini, tidak ada apapun di dunia ini yang lebih dapat diandalkan daripada instruksi Dao dalam mimpi Li Qiye. Mata Cao Xiong berkedip gelisah. Di antara para tetua, dia adalah orang yang paling tidak mempercayai instruksi Dao yang konyol ini dalam mimpi seseorang. Namun, bagaimana jika ada 1 dari 10.000 kemungkinan bahwa ini adalah kebenaran? Hal ini menyebabkan Cao Xiong merenung tanpa jeda. Akhirnya, para tetua sekali lagi memanggil Li Qiye. Melihat ekspresi tenangnya saat dia duduk di kursi, para tetua memiliki perasaan yang tak terkatakan di hati mereka. Mungkinkah Patriark telah benar-benar memilih murid ini dengan fisik fana, roda kehidupan fana, dan istana takdir fana di depan mata mereka? Kalau tidak, tidak akan ada penjelasan lain. Para tetua tidak bisa tidak mengingat hukum merit jade spiral. Mungkin Li Qiye tidak memikirkannya, tetapi itu diturunkan kepadanya oleh Patriark. Apakah ini benar atau tidak, itu tidak lagi penting bagi para tetua. Ini karena mereka telah melihat keajaiban. Li Qiye akan menjadi kunci revitalisasi sekte kuno dupa pembersih. Pada akhirnya, tetua pertama Gu Tisou dengan dalam berkata, setelah pemeriksaan tetua, kami percaya bahwa kamu menerima instruksi Dao dalam mimpi kamu adalah kebenaran. Jadi 6 varian Kunpeng tidak dapat dianggap dicuri oleh kamu. Juga, para tetua telah memutuskan bahwa kamu akan diizinkan untuk mempraktikkan hukum merit valet yang 10 matahari. Setelah hidup selama 1000 tahun, hal ini masih terasa seperti mimpi bagi Gu Tisou. Namun, ketika sudah mencapai tahap ini, dia tidak bisa tidak mempercayainya. Dia berharap bahwa ini adalah kebenaran. Li Qiye tersenyum main-main, dan dia berkata, aku mendengar dari para tetua bahwa hukum merit valet yang Tensun saat ini dari sekte sangat tidak lengkap. Hari ini, aku telah menghadirkan versi lengkap. Aku bertanya-tanya, apakah ini bisa dianggap sebagai kontribusi besar atau tidak? Li Qiye tiba-tiba menginginkan kredit membuat para tetua tidak siap, dan mereka harus saling melirik. Bisa dibilang itu adalah kontribusi besar. Pada akhirnya, tetua pertama Gu Tisou tidak dapat menyangkal hal ini.
Untuk sekte, untuk menemukan hukum jasa Kaisar Inti, itu memang kontribusi menakutkan surgawi. Li Qiye tersenyum berkata, jika kamu mengatakannya, maka aku ingin mengajukan permintaan. Para tetua saling memandang, dan tetua pertama menganggukkan kepalanya. Kami akan mengizinkan kamu untuk mengajukan permintaan. Selama sekte mampu, kami akan memuaskan keinginan kamu. Permintaan aku sangat sederhana. Aku mendengar bahwa Nan Huairen dan pelindung mau mengolah hukum merit awan valet. Karena aku memiliki kontribusi besar untuk digunakan, permintaan aku adalah agar sekte menyetujui mereka untuk mengolah hukum merit valet yang 10 matahari. Satu baris pertama, orang yang bermoral lurus tanpa menyembunyikan apapun tidak akan memiliki bayangan yang bengkok miring. Mengenai permintaan Li Qiye, para tetua lainnya tetap diam. Namun, Cao Xiong segera berteriak, sombong dan kasar untuk keuntungan pribadi. Masalah ini, sekte tidak akan pernah mengizinkan. Hukum jasa Kaisar, ini eksklusif untuk para tetua. Bahkan seorang pelindung tidak akan bisa mempraktikkan hukum jasa Kaisar Inti. Saat ini, seorang murid generasi ketiga ingin mengembangkan hukum jasa Kaisar Inti. Cao Xiong secara alami tidak puas. Li Qiye meliriknya, dan dia perlahan berkata, Tetua Cao, jika kamu secara pribadi menemukan dan membawa kembali hukum jasa Kaisar Inti, tidak menyebutkan murid-murid kamu, bahkan jika murid agung kamu ingin mempraktikkan hukum jasa Kaisar Inti ini, aku akan tetap melakukannya, setuju. Ah, aku lupa, Tetua Cao saat ini telah kehilangan muridmu, apalagi murid agung. Kata-kata Li Qiye ini sepertinya menusuk Cao Xiong, wajahnya segera menjadi gelap dan bengkok. Dia berdiri, dan dia berteriak, hewan kecil, apakah kamu ingin mati? Tetua pertama Gutisou dengan gemuruh meraung, adik Cao, Qiye hanyalah seorang anak kecil, tidak perlu membungkuk ke levelnya. Di masa lalu, Cao Xiong tidak terlalu memikirkan Gutisou. Namun, sekarang dia tahu bahwa tetua pertama bukan hanya seorang royal noble, tetapi dia juga berpengalaman dalam hal itu. Selain itu, dia juga mengolah 6 varian kunpeng yang Cao Xiong takut hadapi. Dia jelas bukan tandingan Gutisou. Cao Xiong berkata dengan getir, Kakakku, kamu terlalu memaafkan hewan ini. Dia cepat atau lambat akan menjadi bencana bagi sekte kita. Anak-anak tidak berpikir sebelum mereka berbicara. Kakak Cao, kamu tidak perlu memikirkan kata-katanya. Pada saat ini, Gutisou jelas memihak Li Qiye. Bahkan 4 tetua lainnya ada di sisinya. Ini menyebabkan hati Cao Xiong menjadi penuh kebencian. Mengenai permintaan Li Qiye, setelah beberapa pertimbangan oleh para tetua, mereka setuju. Karena itu, mereka memberitahu Li Qiye, karena kamu ingin menggunakan kontribusi kamu untuk mendukung masalah ini. Setelah perdebatan kami telah memutuskan untuk mengabulkan permintaan kamu. Pelindung Mo telah setia dan bersama kami begitu lama, dan kesetiaannya tidak diragukan lagi. Dia akan diizinkan untuk mengolah hukum merit valet yang 10 matahari. Adapun Nan Huairen, dia juga bisa mengolahnya, tapi tidak sekarang. Setelah beberapa tahun percobaan, jika tidak ada masalah, dia akan diizinkan untuk mengolah metode ini. Tidak ada yang bisa melampaui suasana ceria tetua Sun saat ini. Pelindung Mo adalah muridnya dan Nan Huairen adalah murid besarnya. Sekarang mereka memiliki kualifikasi untuk mempraktikkan merit law valet yang Tensun. Sebagai tuan mereka, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Hati Cao Xiong penuh dengan kebencian sampai-sampai marah. Saat ini, ia hampir menjadi penyendiri yang terisolasi. Muridnya, pelindung Hu dan Leng Zizi, keduanya mati di tangan Li Qiye, dan dia menyesal tidak bisa memotong Li Qiye menjadi beberapa bagian. Namun, pada saat yang penting ini, Li Qiye telah memberikan kontribusi yang besar, dan dia menjadi orang penting, orang yang harus dibina. Dia dilindungi oleh sekte kuno dupa pembersihan, jadi akan sulit baginya untuk membalas dendam kepada murid-muridnya. Setelah mendengar pesan itu, pelindung Mo dan Nan Huairen dibiarkan tanpa kata-kata. Pada saat ini, mereka ingat bahwa Li Qiye telah mengatakan bahwa dalam waktu 1 tahun, mereka akan dapat mengolah hukum merit valet yang Tensun. Mereka tidak mengira masalah ini akan datang secepat ini, rasanya seperti mimpi. Saat ini, mereka merasa bahwa pada hari mereka memilih untuk mengikuti Li Qiye, itu adalah keputusan paling bijaksana yang telah mereka buat sepanjang hidup mereka. Pada saat itu, jika orang lain mengetahuinya, mereka akan tertawa dan menyebut mereka gila. Seorang pelindung yang mengikuti murid generasi ketiga, yang fana di atas itu. Saat ini, melalui upaya mereka menuai hasilnya. Li Qiye selalu murah hati kepada pengikut setianya. Setelah Nan Huairen menerima perintah, dia dan tuannya pergi menemui Li Qiye dengan kegembiraan yang memuncak. Kakak, bagaimana kamu melakukannya? Li Qiye membuka sambil tersenyum dan berkata, itu hanya masalah kecil, itu tidak sulit. Nan Huairen benar-benar gembira. Hukum jasa Kaisar, dan hukum jasa Kaisar Inti pada saat itu. Ini akan menyebabkan orang lain memerah karena keserakahan. Dia bertanya, kakak, bagaimana kamu menemukan hukum jasa Kaisar?
Apakah itu benar-benar patriark dalam mimpimu? Instruksi Dao dalam mimpi disegel oleh eselon atas sekte tersebut. Nan Huairen hanya tahu karena Grandmasternya, Tetua Sun, memberitahunya tentang hal itu. Li Qiye tersenyum bertanya, apakah berbohong padamu ada gunanya bagiku? Aku tidak bisa membalas semua kebaikan yang telah kamu lakukan untuk aku. Selama kamu memerintahkannya, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan tanpa mengedipkan mata. Li Qiye memelototinya dan menjawab, menyedot sekali lagi. Jika kamu tidak setia kepada aku, apakah aku akan menghadiahi kamu dengan hukum jasa kaisar? Dimarahi oleh Li Qiye, Nan Huairen tidak keberatan, dan dia hanya tertawa. Adapun pelindungmu, dia adalah tipe orang yang tidak banyak bicara, dan dia tidak pandai bersosialisasi. Dia hanya berbalik ke arah Li Qiye dan membungkuk dalam-dalam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Xuangyan, yang dianggap sebagai pelayan Li Qiye, hanya mempertahankan pandangan dingin dari seorang pengamat. Bahkan sampai hari ini, di luar keheningan, dia masih diam. Tidak peduli apa yang terjadi baru-baru ini, dia hanya menonton sebagai penonton. Li Qiye tidak menunjukkan bakat luar biasa atau bakat luar biasa untuk berkultivasi, melainkan trik dan skema pemberontakan surga. Dia tiba-tiba menjadi sumber daya terpenting dari sekte kuno dupa pembersihan sambil tetap tenang dalam situasi apapun untuk membalikkannya. Dia membunuh 5 orang, dan dia bahkan keluar tanpa cedera. Dia juga dengan mudah menghancurkan rencana Cao Xiong dan menghilangkan semua bahaya. Dia membuatnya tampak semudah membalikkan tangan, tetapi pada kenyataannya, itu membutuhkan pandangan ke depan yang luar biasa, tindakan yang berpengalaman dan tegas ini, serta kelancaran prosedur. Ini hanya anak laki-laki berusia 13 tahun. Semua yang dilakukan anak kecil ini tidak mungkin untuk dibayangkan. Setiap langkah tanpa temperamen kekanak-kanakan, mereka semua seperti aliran sungai dan aliran awan. Dia seperti kijang yang sangat teliti, membela diri di malam hari. Dia pada dasarnya tidak menyerupai anak kecil, tetapi seorang guru yang bijaksana yang mengetahui segala sesuatu. Yang mengejutkan hati Li Xuangyan adalah bahwa sebelum datang ke sekte kuno dupa pembersihan, dia mengira tuannya, Raja Iblis Lunri, menghargai Li Qiye karena pengetahuannya tentang beberapa rahasia, namun, sekarang sepertinya ini bukan masalahnya. Li Xuangyan memikirkan pepatah, di jalan kultivasi, hal yang paling penting belum tentu fisik, roda kehidupan, atau istana takdir. Pepatah ini divalidasi oleh Li Qiye. Li Xuangyan tetap pendiam, tanpa kata-kata. Semakin lama dia berada di sisi Li Qiye, semakin dia merasakan betapa tak terduganya Li Qiye. Dia adalah seorang jenius dan putri kebanggaan surga. Dia bangga dengan bakat dan bakatnya. Namun, melihat Mortal Fisik, Mortal Life Will, dan Mortal Fate Palace milik Li Qiye, dia hanya bisa diam. Bahkan dia tidak akan bisa memiliki cara seperti itu untuk mengendalikan segalanya sambil mempertahankan pandangan yang jelas tentang keadaan. Sebuah bidak catur bergerak maju dan bidak catur bergerak mundur, membawa seseorang menuju kematiannya. Ini bukan persepsi atau bakat. Ini adalah kebijaksanaan besar, yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Selain itu, akumulasi dari banyak bulan di masa lalu muncul pada seorang anak laki-laki, membuat Li Xuangyan yang sombong merasa tidak berdaya. Jika Li Qiye terlahir secara alami seperti dia, dengan kaisar fisik dan istana takdir suci, lalu di mana dia sekarang? Dia takut dia akan menyapu 9 langit dan 10 bumi. Pembunuhan Li Qiye terhadap 3 pemimpin I, 1 pelindung, dan murid jenius, Leng Zizi, masalah ini, tidak peduli sekte apa, akan tetap sebesar langit. Untuk mengakhiri masalah ini, 6 tetua dari sekte kuno dupa pembersihan secara khusus mengadakan pertemuan, dan Li Qiye secara khusus diizinkan untuk hadir. Tanpa ragu, di benak para tetua, Li Qiye adalah yang paling penting. Di luar Cao Xiong, para tetua lainnya menganggap bahwa Li Qiye akan menjadi kunci untuk revitalisasi sekte kuno dupa pembersihan. Masalah ini hanya kesalahpahaman besar. Pada akhirnya, tetua pertama Gutisou sampai pada kesimpulan ini. Kenyataannya, ketika kesimpulan ini tercapai, para tetua lainnya telah berdiskusi secara diam-diam tanpa kehadiran Cao Xiong. Sebelumnya, 4 tetua lainnya ragu karena depresi tetua pertama. Mereka kecewa, dan kepercayaan diri mereka goyah. Namun, setelah pengalaman ini, 4 tetua lainnya sekali lagi menjadi kelompok yang sepenuhnya mendukung tetua pertama. Bukan hanya itu, tetapi masalah ini telah menyebabkan keempat tetua sangat curiga pada Cao Xiong. Dalam hal ini, Cao Xiong dan Dong Senglong terlalu dekat satu sama lain. Ini menyebabkan ketidaknyamanan di hati tetua lainnya. Sekte kuno dupa pembersihan dan sekte dewa surgawi adalah musuh bebuyutan. Kedua sekte tidak saling bertarung sejak perang terakhir. Namun, sekte kuno dupa pembersihan masih menganggap sekte dewa surgawi sebagai musuh terbesarnya. Cao Xiong dan Dong Senglong bersama-sama menimbulkan ketidaksukaan para tetua lainnya. Itu hanya kesalahpahaman, namun, jika kita mengakhirinya di sana, aku khawatir murid-murid lain tidak akan yakin. 3 pemimpin I, 1 pelindung,
dan satu jenius dalam sekte tersebut meninggal secara tragis. Ini adalah kerugian besar bagi sekte kami. Pada saat ini, hati Cao Xiong berdarah. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dia telah kehilangan segalanya dari masalah ini. Dan dia telah membakar dirinya sendiri. Dia juga tahu 4 tetua lainnya telah membelot. Gu Tizhou dengan tidak puas bertanya, apalagi yang masih diinginkan oleh kakak Cao. Kenyataannya, seluruh situasi ini, semua tetua dan bahkan pelindung curiga itu semua adalah bagian dari rencana Cao Xiong. Tapi sayangnya, orang mati tidak bisa bersaksi. Mereka tidak punya cara untuk menuduh Cao Xiong. Dan mereka hanya bisa mengatakan bahwa itu hanya salah paham. Cao Xiong dengan serius berkata, anggota sekte saling membunuh. Ini adalah peristiwa yang tidak menyenangkan bagi sekte tersebut. Jika Li Qiye tidak menderita sedikit pun hukuman, aku khawatir para murid akan marah dan berpikir bahwa kita menangani masalah dengan sembarangan, bahwa kita memandang kehidupan manusia sebagai rumput. Jika ini adalah kesalahpahaman, maka kami tidak akan menghukum Li Qiye dengan keras, tetapi hukuman yang ringan tidak dapat dihindari. Kalau tidak, kita tidak bisa meyakinkan para junior. Kata-kata Cao Xiong menyebabkan 5 tetua lainnya saling melirik. Meskipun mereka mencurigai Cao Xiong, mereka mengakui bahwa kata-katanya masuk akal. Mereka juga memiliki pemikiran yang sama, menggunakan kesalahpahaman sebagai alasan untuk membunuh 3 pemimpin I, seorang pelindung, dan seorang murid jenius terasa seperti sebuah tipu muslihat. Kelompok Gu Tizhou semua berpikir untuk memberi Li Qiye sedikit hukuman yang tidak berarti untuk menunjukkan sesuatu kepada anggota sekte junior. Melihat keheningan para tetua lainnya, Cao Xiong ingin menyerang saat setrika masih panas. Dia melanjutkan, jika ini hanya kesalahpahaman, itu tidak akan menjadi hukuman yang berat. Kita harus menghukumnya ke paviliun hantu untuk bermeditasi, menghadap tembok selama setengah tahun karena ceroboh dan menangani urusan secara impulsif. Mendengar kata-kata Cao Xiong, tetua Sun meringis, dan dia berkata, paviliun hantu. Cao Xiong melanjutkan, meskipun paviliun hantu tampak menyeramkan, tetapi itu tidak berbahaya. Kakak pertama telah mengalaminya sendiri, jadi aku tidak perlu mengatakan lebih banyak. Jika kita membuatnya bermeditasi di dinding di lokasi yang berbeda, aku khawatir murid-murid lain akan menertawakan kita karena terlalu mudah padanya. Secara pribadi, aku merasa bahwa paviliun hantu adalah yang paling tepat. Pada titik ini, Cao Xiong memandang Li Qiye, dan dia berkata, ditambah lagi, Li Qiye dilindungi oleh Patriark. Dia pergi ke paviliun hantu sangat pas. Paviliun hantu adalah area di mana Patriark menekan hantu jahat dan dao asing. Ini tepat pada waktunya untuk meminjam aura surgawi Patriark lagi untuk menekan paviliun hantu. Di antara para tetua, tetua Sun adalah yang paling mendukung Li Qiye. Dia berkata sambil mengerutkan kening, masalah ini tidak baik-baik saja. Pada saat Gu Tizhou masih ragu-ragu, Li Qiye melirik Cao Xiong, tersenyum, dan dia dengan tenang berkata, karena aku mendapat restu dari Patriark, lalu apa yang harus ditakuti? Paviliun hantu, jadi itu, murid ini bersedia menerima hukuman ini. Menatap Li Qiye sejenak, Gu Tizhou akhirnya menganggukkan kepalanya, dan dia berkata, baiklah, karena kamu bersedia, maka itu akan menjadi paviliun hantu. Kami akan menghukum kamu untuk meditasi dinding di paviliun hantu selama setengah tahun, pelindungmu akan menjadi pengawas. Pengaturan Gu Tizhou sangat bagus. Alih-alih mengatakan bahwa pelindungmu akan mengawasi Li Qiye, lebih tepat untuk mengatakan bahwa pelindungmu akan melindunginya. Setelah vonis, Gu Tizhou berkata dengan serius, tindakan Li Qiye sangat sembrono dan pantas dihukum. Pemimpin bagian Zhou yang menghasut seluruh acara, juga perlu dihukum. Tanpa ketidaktahuan dan kebodohan Zhou, kelompok pelindung Hu tidak akan mati sia-sia. Jadi, singkirkan posisinya, dan dia tidak akan lagi ditugaskan untuk tugas apapun di sekte itu. Mendengar keputusan ini, hati Cao Xiong berdarah. Dia telah kehilangan 2 murid dan 3 pemimpin yang setia. Saat ini di sisinya ada beberapa anjing setia yang bersedia melakukan perintahnya. Penghapusan kursi pemimpin Izou merupakan kerugian besar baginya. Namun, pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain menyetujui. Jika seseorang tidak dapat menanggung hal-hal kecil, maka itu akan merusak skema besar. Pemimpin bagian Zhou bodoh dan bodoh. Aku juga setuju dengan keputusan kakak. Cao Xiong menggertakkan giginya, dan dia menerima keputusan Gu Tizhou. Bahkan Cao Xiong sudah menerimanya. Jadi para tetua lainnya tidak perlu mengatakan apapun. Keputusan itu menjadi kesepakatan bersama. Keputusan para tetua dengan cepat diumumkan kepada semua orang. Dalam sekejap, masing-masing dan semua murid dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan telah mendengar berita ini. Banyak yang tidak bisa membantu tetapi tanpa kata-kata karena masalah ini luar biasa. Pada saat Li Qiye bergabung dengan sekte tersebut, ada banyak murid yang menertawakannya dengan jijik. Sekarang, Li Qiye telah membunuh 3 pemimpin I, 1 pelindung, dan bahkan Leng Zizi, yang dianggap sebagai murid jenius nomor 1 dari sekte tersebut. Ini adalah masalah yang tak terkatakan.
Yang lebih menakutkan adalah meskipun Li Qiye melakukan kejahatan yang begitu besar, hukumannya sangat ringan. Ini mengubah ekspresi banyak murid dan pemimpin Yi. Pada saat ini, mereka dapat merasakan suasana yang berbeda. Adapun murid elit sekte, mereka diperingatkan oleh tuan dan pelindung mereka untuk tidak membahas masalah ini secara terbuka. Mengenai instruksi Dao dalam mimpi Li Qiye, ini adalah rahasia dengan perintah pembungkaman dari para tetua. Di luar para tetua dan pelindung, yang lain tidak memiliki hak untuk bertanya atau mengetahui tentang masalah ini. Mengenai masalah ini, pada kenyataannya, 5 tetua diam-diam membahas ini. Ini adalah keputusan yang dibuat setelah masalah hukuman Li Qiye, Cao Xiong dikeluarkan. Ini bukan pertemuan formal, tetapi dibahas secara pribadi. Sebelum pertemuan, kelima tetua diam-diam menyelinap keluar. Pada saat itu, Tetua Sun memberikan saran, kita harus membiarkan Li Qiye berlatih hukum merit langit siang hari. Tetua Qian juga mengangguk setuju. Ini bisa kita lakukan. Patriark melindungi Li Qiye, dan dia mengajarinya Dao dalam mimpinya. Jika kita membiarkan dia mempraktikkan hukum merit langit siang hari, mungkin kita bisa mendapatkan hukum rahasia kehendak surga kita lagi. Ketika Kaisar Abadi Minren membawa kehendak surga, dia mampu menciptakan hukum rahasia kehendak surga. Itu adalah salah satu dari jenis. Hukum rahasia kehendak surga adalah pencapaian tertinggi dalam kehidupan Kaisar Abadi, dan kekuatannya jauh melebihi hukum jasa Kaisar lainnya. Hukum rahasia kehendak surga dapat dikatakan bahwa itu membawa aura dewa kehendak surga. Kaisar Abadi Minren telah meninggalkan hukum rahasianya kepada sekte tersebut. Sayangnya, sekte kuno dupa pembersihan kehilangan hukum rahasia yang tak terkalahkan ini di kemudian hari. Saat ini, Li Qiye dapat diajar oleh Patriark dalam mimpinya. Jadi semua tetua berharap mereka dapat menemukan hukum rahasia kehendak surga melalui Li Qiye. Jika mereka bisa mendapatkan kembali hukum rahasia ini, untuk sekte yang menurun, itu akan, tanpa diragukan lagi, obat yang menyelamatkan hati. Tetua Sun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Aku merasa bahwa Li Qiye saat ini adalah harta dari semua harta dalam sekte kami. Kita harus membiarkan dia mempelajari apapun yang berhubungan dengan hukum jasa Kaisar. Dengan instruksi Dao dalam mimpinya, kita bisa mendapatkan kembali semua hukum jasa Kaisar yang telah kita hilangkan. Benar sekali bahwa kita harus membiarkan Li Qiye mempraktekkan hukum merit langit siang hari. Mungkin memang benar bahwa kita bisa mendapatkan kembali hukum rahasia kita. Tetua pertama Gutisou menganggukkan kepalanya, dan dia dengan hati-hati berkata, namun, kita tidak boleh terlalu tidak sabar dan emosional. Pepatah mengatakan, kita tidak boleh menggigit lebih dari yang bisa kita kunyah. Jika kita meminta Li Qiye untuk mempraktikkan hukum merit langit siang hari, ada kemungkinan dia tidak akan bisa memahaminya. Tanpa pemahaman ini, dia tidak akan bisa memanggil Patriark. Jadi pertama-tama kita harus membiarkan Li Qiye menyelesaikan latihan merit Law Valet yang Tensun. Ketika dia menstabilkan hukum jasa ini, maka kita bisa membiarkannya berlatih hukum merit langit siang hari. Kenyataannya, Gutisou tidak tahu bahwa Li Qiye tidak mempraktekkan merit Law Valet yang Tensun. Dia sudah berlatih 6 varian Kunpeng bersama dengan hukum merit Revolving Crescent Sun, jadi dia tidak perlu berlatih Valet yang 10 Sun merit Law. Tetua Sun merasa pernyataan itu logis, jadi dia menjawab, kakak pertama sangat masuk akal. Li Qiye adalah harta utama sekte kami, kita harus menggalinya perlahan. Jika kita terlalu terburu-buru, lalu bagaimana jika dia menderita penyimpangan Qi? Bukankah ini sama dengan menghancurkan masa depan kita? Setelah musyawarah rahasia, akhirnya ada keputusan. Mereka mempersiapkan Li Qiye untuk mempraktikkan metode apapun yang ada hubungannya dengan hukum jasa Kaisar dari sekte kuno dupa pembersihan. Di puncak utama sekte, Cao Xiong diam-diam bertemu dengan Dong Senglong. Di aula besar, hanya ada mereka berdua. Satu-satunya perbedaan adalah, Cao Xiong tidak lagi setenang terakhir kali. Cao Xiong dengan tidak sabar berkata dengan dingin, Saudara Dong, rencana telah dilaksanakan. Pada saat ini, kesalahan pasti tidak akan muncul. Rencana terakhirnya menderita kerugian besar. Dia kehilangan 2 murid dan 3 pemimpin Yi. Jadi dia ingin memotong Li Qiye menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Saudara Cao, kamu dapat yakin tentang masalah ini. Mulai sekarang, kamu dan aku berada di kapal yang sama. Mulai sekarang, pasti tidak akan ada kesalahan. Dalam 3 hari, Lai Zhanhou akan berada di sini. Aku telah berbalik ke arah yang mulia untuk perintah. Pada saat itu, situasinya akan sangat menguntungkan bagi saudara Cao. Dong Senglong tersenyum berkata dengan ekspresinya mengatakan bahwa kemenangan sudah di depan mata. Mendengar ini, Cao Xiong mau tidak mau menjadi terguncang. Lai Zhanhou, ini adalah jenderal hebat dari kerajaan permata surgawi. Dan dia dianugerahi gelar ini oleh Raja Fana kerajaan itu sendiri. Dong Senglong tersenyum ceria. Saudara Cao, jika Kaisar mengirimkan perintah, ini adalah kesempatan bagus bagimu untuk naik ke posisi Master Sekte dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Kamu harus mengambil kesempatan ini. Cao Xiong mau tidak mau terdiam.
Menjadi Master Sekte selalu menjadi ambisinya. Namun, sebelum kejadian ini, dia tidak ingin menggunakan skema semacam ini untuk menjadi Master Sekte. Sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Harapannya yang ditempatkan di Leng Zizi dihancurkan oleh tangan Li Qiye. Baginya, ini adalah pukulan telak, dan juga menghancurkan aspirasinya. Cao Xiong bertanya dengan nada dalam yang dipenuhi dengan kekhawatiran. Saudara Dong, dapatkah kamu mengkonfirmasi bahwa setelah masalah berhasil, Lai Zanhou akan pergi dan Raja Fana tidak akan menyinggung sekte kuno dupa pembersihan aku? Dong Senglong tersenyum dan menjawab, mengenai masalah ini, Saudara Cao dapat yakin. Saudara Cao, pikirkanlah sebentar, dengan kekuatan sekte Dewa Surgawi, dan kerajaan permata surgawi hari ini, ingin menghancurkan sekte kuno dupa pembersih kamu adalah hal yang mudah, bukan begitu? Namun, Yang Mulia baik hati, dan dia tidak pernah ingin mengambil tindakan, apa artinya ini? Yang Mulia inginkan hanyalah hukum rahasia kehendak surga. Selama kamu bisa mendapatkan hukum rahasia ini, hal-hal lain tidak menjadi masalah. Cao Xiong dengan serius menjawab, Saudara Dong, jangan khawatir, mendapatkan hukum rahasia kehendak surga. Aku akan mengurusnya. Dia tidak ingin menjual hukum rahasia kehendak surga dari sekte kuno dupa pembersihan. Dia telah memikirkan hal ini berkali-kali. Begitu dia menguasai situasi, bahkan jika Lai Zanhou tidak akan menarik pasukannya, dia tidak akan takut karena dia memiliki potret patriark di tangannya. Adapun Li Qiye, niat membunuh yang menakutkan muncul dari mata Cao Xiong. Dong Senglong tentu saja tidak bisa membaca pikiran Cao Xiong, dan dia juga tidak tahu soal potret patriark. Namun, karena dia mendapat dukungan dari Sekte Dewa Surgawi dan Kerajaan Permata Surgawi, dia tidak takut. Bahkan jika Cao Xiong entah bagaimana bisa membalikkan gelombang laut yang deras, di depan monster raksasa seperti Sekte Dewa Surgawi, itu tidak akan cukup untuk mencapai puncak. Di sisi lain, Nan Huairen telah mendengar berita itu, dan dia terkejut. Nan Huairen, dengan ekspresi jelek, dengan keras bertanya kepada Li Qiye, Saudaraku, kamu benar-benar harus pergi ke paviliun hantu untuk bermeditasi selama setengah tahun. Mungkinkah ini palsu? Li Qiye tersenyum ceria, dan dia berkata, para tetua semuanya telah memutuskan, apalagi yang bisa aku lakukan? Melihat penampilan santai Li Qiye, Nan Huairen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Saudaraku, apakah kamu tahu tempat seperti apa paviliun hantu itu? Li Qiye menjawab dengan santai, apakah kamu tidak membicarakannya sebelumnya? Itu sebelumnya adalah paviliun sitar. Nan Huairen tidak tahan lagi, melompat, dan kemudian dia berkata, itu sudah lama sekali. Di masa lalu, itu disebut paviliun sitar, tetapi beberapa 10.000 tahun yang lalu, namanya diubah, orang menyebutnya paviliun hantu. Seorang pengecut akan ketakutan setengah mati memasuki tempat ini. Saat ini, belum lagi paviliun hantu ini, bahkan puncak di sana, tidak ada yang berani menjelajah di dekatnya.